Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita lanjut sesi workshop Ramadannya. Kali ini sesi AI yang ketiga. Yang pertama kemarin sudah diisi sama Pak Prastowo, Bambang Prastowo. Yang kedua data science sama Pak Syarif. Yang ketiga hari ini Pak Ismail Fahmi. Nanti akan kupas tuntas jeruan emprit. Nah, itu kira-kira. Nah, banyak sekali ini yang yang masuk. Pendaftar ada 1.200-an lebih. Terus kemudian sedikit laporan sekalian. Kemudian dari mana saja, ada kalau dari Indonesia ada Merauke, Jayapura, Nabire, Sorong, Timika, sampai ke Aceh. Aceh itu Biren, Banda Aceh. Nah, itu semua ada. Terus kemudian dari luar ada Timur Leste, Turki, Austria, Polandia, Sudan, Abu Dhabi, London, sama Filipina, Den Haag. Ini ada dari Belanda juga. Ada Malaysia, ada Nihon itu mana ya? Oh, Jepang. Ada Jepang. Nihon. Oke, itu peserta pendaftar kita kali ini. Luar biasa. Ini pokoknya yang kemarin soalnya cepet-cepetan. Jadi teman-teman ini tadi baru dibuka 1 menit sudah 100-an naik. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita maksimal 500 peserta. Mudah-mudahan bisa tertampung semua. Itu oke, pengantar dari kita. Yang kedua dari teman-teman mungkin silahkan absensi digunakan pertama di fasilitas chat itu untuk absensi. Absensinya apa, isinya namanya siapa, dari mana, kira-kira sekarang itu konsentrasinya apa, atau kalau kuliah di mana yang gitu kira-kira, supaya nanti barangkali nyambung nggak sih gitu sama apa yang kita pelajari sore ini, biar lebih dalam. Silakan absen di chat, kemudian nanti kalau ada pertanyaan langsung tuliskan di Q&A. Silahkan segala pertanyaan tuliskan di Q&A, formatnya ada nama, ada emailnya, sama ada pertanyaannya. Nanti akan kita kirimkan ke chat. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai mungkin cek suara deh. Nah, ini kan kita semua nggak saling ketemu nih. Nah, kita cek suara mungkin dari Mas Ismail Fahmi, boleh cek sound. Barangkali apakah teman-teman bisa mendengar? Kalau mendengar silahkan angkat tangan boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam sejahtera buat kita semua. Salam dari saya nih, Ismail Fahmi dan Umpret. Mudah-mudahan suaranya jelas. Terima kasih. Oke, amin. Nah, jelas. Oke. Yang kedua dari Mas Sabto. Silahkan Mas Sabto. Cek sound Mas Sabto. Barangkali yang soalnya ini ada yang dari wilayah timur banyak Mas Sabto. Jadi mudah-mudahan bisa terdengar sampai sana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam NKRI buat teman-teman seluruh Indonesia. Walaupun berada di tempat berjauhan di seluruh dunia, tapi tetap kita NKRI. Ya. Bagaimana suara saya? Apakah bisa didengar teman-teman di Nabire, di mana tadi di Belanda, Malaysia? Oke. Bang juga. Terima kasih. Jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang mungkin sekalian Mas Sabto kita mulai acara sore hari ini. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada pertama pengantar dari Mas Sabto sebagai, ini kan katanya pamungkas kira-kira gitu Mas Sabto. Pamungkas, kita udah jalan sekitar berapa kali pertemuan ya? 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Nah, ini kegiatan yang itikaf di ujung ini Mas. Pamungkasnya ini Mas. Lailatul Qadar ini Mas. Kita mengharapkan Lailatul Qadar hari ini. Nah, ini Lailatul Qadar ini. Nah, monggo Mas Sabto boleh pengantar, habis itu nanti saya langsung ke Mas Ismail Fahmi. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman semua. Saya Sabto Anggoro dari Padepokan ASA. Kali ini kita bekerja sama dengan Praksis yang dikomandani sama Mas Abdullah Sudarmo. Saya sekarang sedang berada di Padepokan ASA di Jogja. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Tadi sudah diupdate sama Mas Abdullah bahwa ada sekitar 1.000 lebih yang sudah mendaftar, tapi dibatasi sampai 500 untuk hari ini. Dan ada beberapa teman-teman yang datang dari berbagai tempat join di webinar ini, di mana kali ini ada yang datang dari ujung Indonesia, dari Papua, ada juga yang tentu saja ada dari Sumatera juga ada. Saya lihat di bawah tadi muncul ada dari Medan, ada yang dari tentu saja dari provinsi-provinsi di Jawa, juga ada yang dari Balikpapan, bahkan Malaysia, Jepang, Belanda ya, di mana itu banyak orang. Polandia juga ada, Mas. Katanya ada mau ke Polandia ya. Ya, ada dari Polandia juga. Tentu aja karena pakai bahasa Indonesia ketahuan bahwa itu adalah orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Terus kenapa kita mengajak Mas Ismail Fahmi lagi, karena tampaknya fans-nya banyak. Fans-nya Drone Emprit ini banyak sekali. Selain fans, tentu aja tidak sekedar fans, tapi tentu aja dari sisi produk dan influencer Mas Ismail selama ini relatif cukup punya kepedulian, keberpihakan pada satu hal. Kemarin yang ramai soal konser dan juga soal yang di McD itu juga banyak mendapat sambutan dari banyak masyarakat. Apa yang mau saya sampaikan adalah apa yang akan disampaikan Mas Ismail Fahmi hari ini dengan judul kupas tuntas ya, mungkin belum tuntas juga karena ilmunya, karena IT itu pasti tidak sampai 100%, pasti kalau toh sudah sampai 100% itu pasti akan perbaikan lagi sehingga tidak pernah nyampe namanya 100%, pasti 100 akan menjadi 90% karena akan pengembangan lagi. Lah, hari-hari ini kalau biasanya ini hari ini adalah seru sekali karena kita sedang dihadapkan pada soal penyakit. Penyakit itu didiagnosa selama ini dengan cara-cara misalnya dilihat dari laboratorium itu menggunakan mikroskop. Sementara itu penyakit personal. Hari ini tidak hanya penyakit personal, tapi juga penyakit masyarakat. Atau kita ingin tahu masyarakat ini sedang sehat atau sakit atau tidak, itu kita bisa lihat dengan media sosial. Nah, media sosial tentu saja tidak satu-satu, tapi dengan banyak. Maka dilakukan yang menjadi ganti dari mikroskop itu bisa jadi hari ini salah satunya adalah Drone Emprit. Drone Emprit bisa menfilter banyak hal dengan big datanya, dengan beberapa aplikasi di dalamnya, untuk bisa mengetahui apakah masyarakat atau netizen ini sebenarnya sehat atau sakit. Itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi dan berbagai hal berkaitan dengan untuk pengolahan big data dan AI, maka sehingga kita bisa tahu masyarakat sekarang sedang sakit atau tidak. Kita bisa tahu rame-ramenya soal bagaimana masyarakat di kala pandemi ini ada orang yang membagikan sembako, ternyata sembakonya diisi dengan sampah. Itu juga bisa dibaca seberapa orang yang hate, seberapa orang yang pro. Pasti kalau semakin banyak yang hate dari berbagai analisa big data itu, maka itu tandanya bahwa ada orang yang sakit yang ingin menunjukkan bahwa jiwanya sakit, maka tidak salah kalau memang misalnya polisi mengambil itu. Nah, di era modern penyakit itu memang ada beberapa hal selain penyakit yang dari sisi personal badan itu sendiri. Sekarang era modern ada penyakit sosial.
disinilah kita mungkin belajar bersama untuk mengetahui kesehatan mental masyarakat, kesehatan keputusan dari atau keputusan-keputusan publik, keputusan-keputusan dari pemerintah, dan bagaimana itu bisa dilihat oleh aplikasi-aplikasi yang dibangun, salah satunya melalui aplikasi yang dibikin oleh Drone Emprit. Kita bersyukur Mas Mangil Ismail Fahmi mau hadir di sini untuk memberikan berbagi kepada teman-teman dari Padepokan fans Padepokan ASA, komunitas Padepokan ASA, dan teman-teman dari Praksis, sehingga nanti yang saya harapkan dengan acara-acara seperti ini, di mana kita sudah melakukan sebulan lebih, Mas, bukan hanya sebulan ya, sudah sebulan lebih, bahkan seminggu sebelum, karena waktu itu anak saya sebelum berangkat sudah sempat ikut sehari waktu di Jogja, terus dilanjutkan ikut di Jerman, masih ikut terus anak saya. Jadi sudah, saya harap selain acara-acara selama bulan puasa ini akan kita lanjutkan sampai setelah bulan puasa. Kita mungkin akan jeda sebentar, habis itu kita akan lanjutkan tidak hanya dari sisi Padepokan ASA, tidak hanya bekerjasama dengan Praksis, bisa terbuka untuk bekerjasama dengan teman-teman mana yang punya komunitas masing-masing. Kita bisa berkolaborasi untuk utamanya adalah mengoptimasi ilmu pengetahuan masyarakat, dan kita bisa dapatkan dari berbagai tempat, dan juga kita salah satunya contoh, kita bisa mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan Mas Ismail Fahmi sebagai pemberi materi. Jadi saya berharap dengan adanya workshop, latihan, seminar, webinar seperti ini dan sebagainya, itu paling tidak bisa menaikkan kualitas daripada masyarakat Indonesia. Teman-teman, dimulai dari kita sendiri, dari teman-teman sendiri, nanti akan berkembang memberikan efek yang lebih luas kepada pihak-pihak yang lain. Karena saya yakin sebagian besar negara yang maju adalah karena kualitas daripada SDM-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan ini bisa berlangsung terus-menerus dan kita siap terbuka kerjasama dengan siapapun, asal tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sekian saja, karena pasti semuanya sudah menunggu apa yang akan dipresentasikan oleh Mas Ismail Fahmi. Terima kasih. Selamat sore. Saya sampaikan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih Mas Sabto. Semangat luar biasa. Nah, ini sudah join ada sekitar 322. Ini naik terus. Jadi Mas Sembari tadi menunggu teman-teman pada join, mungkin habis selesai saat asar. Ini udah ada absensi banyak sekali. Mungkin nanti Mas Fahmi kalau mau nonton ini ada sedikit saya bacakan sekilas saja Mas ya. Ada dari Dimas Jakarta, bidang komunikasi strategis. Sahroni Bojonegoro, Arif dari UMN, Faurozi dari Purwokerto Sincerdas. Ada Mas Aryo nih, katanya ngefans banget sama Ismail Fahmi sejak dari kuliah, sejak di kampus bareng. Nah, ada Muhammad Akil dari UNM, banyak sekali. Nah, kira-kira itu background teman-teman yang hadir. Silakan, waktunya sudah untuk Mas Ismail Fahmi semuanya. Oke, ya semua pertanyaan. Oh ya teman-teman ya, ingat nanti kalau ada pertanyaan, jadi supaya tidak mengganggu penjelasan Mas Ismail Fahmi, pertama, tolong tuliskan di Q&A. Satu. Nanti kalau memang masih ada yang kurang jelas, itu bisa nanti lanjut bisa boleh angkat tangan, nanti akan kita unmute mic-nya, jadi bisa ngobrol. Kalau misalnya mau tapi sebenarnya dari Q&A ya, kalau misalnya kurang jelas nanti dari Q&A itu akan kita unmute. Itu kira-kira supaya untuk kondusif jalannya workshop atau seminar kali ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi di pertanyaan di Q&A ada nama, alamat email sama pertanyaannya. Silahkan
ditanyakan kalau ada hal-hal yang nanti yang dijelaskan sama Mas Ismail Fahmi. Banyak sekali hari ini, kalau saya baca judulnya itu kupas jeruan teknologi AI Drone Embedded, ada NLP, ada sentiment analysis, bot detection, demografi analysis. Nah ini nggak tahu, mudah-mudahan mana yang mau tergantung Mas Ismail Fahmi aja. Monggo Mas, ini panggungnya jenengan. Saya serahkan sampai bubar. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Sabto dan Mas Abdullah, pada Padepokan ASA dan juga pada Prof. Praksis, dan terutama kepada Praksis ya. Praksis. Dan terutama kepada rekan-rekan yang sudah mendaftar dan hadir di sini. Ini luar biasa. Saya pikir itu ya 100, itulah 101. Ini kan sampai banyak sekali yang hadir. Ini merupakan kehormatan bagi kami ya, atas antusiasme, dan saya berusaha untuk tidak mengecewakan. Saya sudah siapkan 77 slide karena jeroan drone embedded itu banyak. Mantap. Tapi insya Allah ini meskipun teknologi, Anda kalau tidak terlalu paham machine learning akan bisa paham. Paling nggak tahu lah, ya, karena nggak akan terlalu dalam banget gitu. At least kalau seandainya Anda ingin membuat satu startup, ingin membangun satu teknologi berbasis machine learning dan natural language processing, tahulah gambarannya kayak apa. Dan khususnya kalau di drone embedded itu teknologi di dalamnya itu apa saja gitu. Oke, jadi ini slide saya. Nanti akan saya bahas tentang NLP, natural language processing. Terus kemudian ada sentiment analysis, ada emotion analysis, ada bot detection, demografi analysis, dan bagaimana Anda bisa melakukan ini semua menggunakan open source. Ya, harapannya itu nanti bisa dapat gambaran itu. Oke, pertama tentang drone embedded. Jadi kalau dilihat, ini saya akan coba presentasikan mungkin maksimal itu 1 jam. Tapi ini materi ilmu yang saya pelajari selama hampir 5 tahun ya, S2 dan S3. Saya kompres habis itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi Anda hebat sekali ikut materi ini. Jadi nggak perlu ikut S2, S3. Ini kuliah saya, dulu S2, S3 pas di Belanda. Dan ketika saya lulus, saya kerja di sebuah perusahaan startup, ada di sebelah kanan. Ini ada jalan namanya Keizerkracht, itu dibangun dengan uang pajak kita waktu zaman Belanda dulu. Jadi dengan rempah-rempah itu mereka bangun dam. Bagus sekali itu Amsterdam itu. Dan ini ada teman-teman saya di kantor. Dan ini pada saat musim dingin, jadi kanal depannya ini ada esnya. Tapi jarang seperti ini. Seringnya itu adalah panas. Dan ini saya kerja di Amsterdam, saya tinggal di Diemen. Ini kira-kira sekitar 7 kilo lah naik sepeda bolak-balik. Dan saya mau lihat itu apa? Proses saya mengembangkan teknologi drone embedded itu pada saat saya mulai di tahun 2009, setelah selesai PhD, kemudian kerja di Amsterdam ini. Ini startup nggak besar, paling cuma 15 orang anggotanya ya, pegawainya. Dan yang saya lakukan adalah proses moonlighting. Moonlighting itu di sini. Jadi ini Diemen, ini kayak kota satelit lah, naik sepeda udah cukup gitu. Ini rumah saya, apartemen. Cuma segini lah, kecil banget. Dan di sinilah malam hari dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi berturut-turut saya terus-menerus melakukan coding dari tahun 2009, 2010. 2010 sudah kelihatan prototipenya, belum mengandung sosial media, tapi sudah mengandung data source-nya itu dari media online. Saya proses menggunakan NLP, saya bikin satu portal waktu itu, portal berita yang agregator otomatis, cukup terkenal waktu itu, namanya Grace News. Terus sampai kemudian saya lanjutin terus-menerus, jadi ini sistem big data sangat besar, saya selesaikan sendiri. Tanpa modal, beda dengan kayak Mas Sabto, kalau mau bikin Detik waktu itu kan, habis itu kan bikin Tirto itu, miliaran. Saya nggak punya uang waktu itu. Jadi dengan saya sendiri, dengan ilmu, bisa coding, saya bisa lakukan namanya moonlighting. Di malam hari saya bangun ketika istri dan anak-anak tidur, ketika tetangga-tetangga semua tidur, saya coding sendiri. Dan ini saya kembangkan apa yang saya pikir bisa. Butuh waktu lama, nggak apa-apa. Tetapi saya kan nggak diburu-buru, karena siang hari saya kerja biasa. Ini namanya moonlighting. Jadi kalau seandainya Anda ingin membangun satu startup, tidak punya modal, tapi sudah ada kerjaan nih, bisa pakai modal seperti ini. Atau kalau Anda mahasiswa nih, ada mahasiswa khususnya, selama ini kan setiap hari kan kerja, mahasiswa kan dibayar dari orang tua. Nggak perlu mikir duit kan. Nah, malamnya cobalah coding, bikin sesuatu sendiri, ambil waktu untuk membuat seperti ini, namanya kita bikin startup dari awal. Bukalapak juga sama kan. Zaki itu kan dulu juga di ITB.
ada di Amateur Radio Club, itu saya juga di Amateur Radio Club, ada klub itu. Dia coding sendiri, kemudian akhirnya jadi Bukalapak yang sangat besar. Artinya tidak ada alasan, nggak bisa pitching, saya nggak bisa pitching juga sama, nggak ada modal, itu juga nggak ada modal. Jadi startup itu bisa dibangun ketika kita mulai ada knowledge, ada kemampuan, dan ada passion, itu kuncinya. Oke, ini yang saya kembangkan dari tahun 2009, 10, 11 sampai seterusnya hingga sekarang. Jadi ini adalah satu proses big data sebetulnya, mulai dari crawling, processing, dan seterusnya. Cuma bedanya adalah tahun 2009 itu big data stack itu teknologinya itu belum terlalu bagus. Sementara saya harus mulai bikin. Jadi saya nggak bisa menggunakan stack yang ada, karena kalau saya menggunakan stack yang ada harus berubah-ubah setiap 6 bulan, saya nggak ngejar itu. Artinya saya membuat semuanya sendiri, crawlingnya sendiri, indexingnya sendiri, map reduce-nya semua sendiri, visualisasi semuanya sendiri. Jadi DronePrint itu from scratch saya kembangkan. Jadi sejak tahun 2009 sampai sekarang teknologinya nggak banyak berubah. Ini kelebihan sekaligus kekurangan ya. Karena kelebihannya ya itu nggak berubah-ubah, nggak pusing ketika ada framework Hadoop tertentu harus berubah, saya nggak ikut. Ya. Hanya software-nya saya kembangkan, ngikutin misalnya ini ada Solar. Solar itu adalah satu search engine yang luar biasa. Ini menjadi kunci utama karena semua data ini ketika dikumpulkan ya dari news, dari Twitter, Facebook, Instagram luar biasa besar, semuanya itu masuk ke Solar, masuk di sini. Sampai sekarang dari tahun 2011 sampai sekarang Solar-nya itu nggak saya hapus. Datanya saya punya data lengkap, data pemberitaan online itu lengkap dari situ, dan juga percakapan di media sosial khususnya Twitter, katakan dari tahun 2012 tuh, saya punya itu terkait dengan kata kunci yang saya monitor. Jadi semua ada di Solar sini. Jadi kalau seandainya saya ingin lihat dulu ke belakang masih bisa. Jadi ini semacam framework-nya. Nah, fiturnya akan banyak sekali. Yang saya akan sajikan itu hanya sebagian kecil dari ini. Oke, sekarang saya akan mulai dari NLP. Ini yang menarik. Jadi sedikit cerita waktu saya di jurusan elektro, kemudian S2, S3 bergerak di bidang computational linguistik, ternyata belajar bahasa. Dan saya merasa saat itu salah jurusan, karena saya harus belajar tentang grammar, tentang sintaks, tentang subjek, predikat, objek, which is berbeda sekali. Sementara teman-teman saya sudah jadi bos itu, di Telkomsel, di mana-mana, kan elektro, telekomunikasi. Saya harus belajar bahasa. 6 bulan saya PhD itu hampir kehilangan arah, nggak semangat, sampai ketika saya ketemu dengan orang Google di konferensi, sama Yahoo. Saya tanya pada saat istirahat makan siang itu, apa yang menyebabkan Google itu bisa sangat bagus teknologinya? Apa yang membedakan? Ternyata dibilang adalah teknologi bahasa, natural language processing. Dan Anda bisa lihat sekarang, ya kan, translation-nya, ya kan, text to speech, speech to text, search engine-nya, segala macam sangat bagus. Semuanya adalah teknologi bahasa. Dari situlah kemudian saya baru semangat untuk mempelajari NLP. Setelah 6 bulan agak-agak nganggur itu saya PhD itu. Jadi hanya nyari-nyari semangat waktu itu. Nah, inilah kemudian saya merasa ini ilmu sangat penting sekali. Kalau kita bisa membuat komputer bisa memahami bahasa manusia, itu maka kita bisa melakukan begitu banyak hal. Nanti saya akan tunjukkan apa yang bisa kita lakukan dengan itu. Nah, NLP itu simple sebetulnya. Ya, saya buat simple. Ini saya pelajari selama PhD, katakan 4 tahun, 5 tahun. Nah, ada belajar mulai dari teks yang masuk, kemudian ada proses segmentasi, nanti apa aja gitu, terus dibersihkan, kemudian ada vektor, ada text lemmatization, ada stemming, whatever itu Anda pelajari, tertarik. Ada machine learning-nya, kemudian ada visualisasi. Jadi prosesnya cukup banyak. Membuat satu dokumen, ya misalnya ini, saya kemarin dapat gratis nih, ini Al-Quran. Ada banyak teksnya. Kita OCR, ya, kemudian kita dapatin teksnya, kita masukin ke proses ini, mengikuti segala macam, akhirnya kita bisa tahu di dalam satu dokumen itu relasi-relasi yang sangat penting tanpa harus membaca. Gitu. Nah, ini apa yang kita pelajari di NLP itu. Paling basic itu regular expression, regek. Ya. Regek sesuatu kalau match apa, nanti saya lihatin, dan Anda bisa tahu lah saya kira ya kalau belajar regular expression, kalau programming itu pasti regeknya kan ada. Ya. Kemudian ada word tokenization, kalimat kita potong-potong menjadi kata-kata. Saya makan roti. Jadi berarti ada berapa token itu? Ada 3 token kayak gitu. Ada normalization, ya kan? Memakan jadi makan kayak gitu kan, dan seterusnya. Kemudian ada part of speech tagging. Jadi ini kata benda, kata kerja, kata sifat gitu. Name entity itu dan seterusnya. Ini adalah proses-proses yang
harus Anda pelajari ketika mau mengembangkan NLP. Nah, selama PSD itu, ini sebagai gambaran saja, butuh berapa lama untuk mempelajari ini? Kalau Anda harus memahami banget. Waktu saya PSD itu, saya belajar dari sisi ini semua. 1, 2, 3, segmentation, part of speech taking, ya, name entity recognition, dependency parser. Ini hampir semuanya saya kerjain. Jadi butuh waktu kira-kira berapa? 4 tahun. Kalau mau serius gitu. Sampai paham. Jadi paling enggak saya by heart itu paham. Ya. Tapi apakah Anda harus seperti itu? Ya, nanti kita lihat. Tergantung kedalaman seperti apa yang Anda inginkan. Nah, mengetahui ini, langsung saja, Mas, saya pengen mulai nih. Ya, gitu. Besok saya mau bikin startup menggunakan NLP. Gimana caranya? Udah, saya kasih langsung ini halaman berikutnya. Ada banyak library, ini keuntungannya. Banyak library yang sudah ada di internet yang Anda bisa gunakan. Ya. Ini library tidak berurusan semua dengan NLP, ya, Natural Language Processing, tapi terkait dengan AI, Artificial Intelligence, ya, menggunakan jadi AI library. AI library yang paling banyak digunakan adalah TensorFlow. Dan seterusnya ada Python Torch dan seterusnya nih. Nah, Anda lihat ini, ada Spark NLP. Jadi kalau Anda ingin menerapkan NLP tanpa terlalu banyak paham dulu ya tentang ilmu NLP-nya apa, mau nyoba-nyoba, bisa langsung menggunakan Spark NLP. Sambil jalan pelan-pelan Anda pelajari itu. Apa ini natural expression, word organization, dan seterusnya Anda bisa pelajari pelan-pelan. Nah, Spark NLP ini luar biasa, karena dia di bawah Apache mengandung fitur yang cukup besar. Nah, ini kalau lihat ya. Ada NLTK. Pada saat saya PhD juga saya belajar pakai ini juga, NLTK. Ada spasi, ada core NLP. Nah, core NLP ini saya pakai nih. Di Downbridge saya pakai core NLP. Dan ada Spark NLP. Saya ceritain Spark NLP, padahal saya nggak pakai ini. Kenapa? Saya rekomendasikan Spark NLP. Karena ini lebih bagus. Lebih bagus, lebih mudah, dan lebih lengkap. Meskipun Downbridge sudah terlanjur pakai core NLP. Pada saat PhD, saya belajar menggunakan NLTK. Nah, Anda lihat nih. Berbagai macam features, hampir ada semua, sentence detection, tokenization, stemming, post-taker, dan seterusnya. Yang paling penting di sini adalah Anda tahu ini bisa apa saja, gunanya apa saja. Ya, karena Anda tahu gunanya ini sampai paham banget, ya, Anda bisa menciptakan satu solusi yang benar-benar bisa bermanfaat itu, bisa benar-benar solve problem. Ketika ada problem masuk ke pikiran, oh pakai ini bisa, oh pakai ini bisa. Itu yang paling penting. Jadi nggak hanya sekedar jalanin library, kasih input, running, coding sedikit, output, dah selesai, bisa Mas. Ya. Tapi nggak paham ini untuk apa. Jadi sangat penting adalah paham, ini gunanya untuk apa saja. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di Spark NLP, itu udah sangat lengkap. Ya. Spark NLP, ini, sebelah sini, sebelah kiri ini, basisnya adalah menggunakan Spark Machine Learning Library. Jadi sudah ada semua di situ. Saya nggak akan bahas lebih detail, nanti Anda bisa lihat secara teknis. Nah, tapi saya kasih gambaran nih. Mungkin tanya, Mas, malam ini saya nggak sabar, saya ingin langsung mencoba yang Mas bilang, gimana caranya? Ya udah, buat orang-orang yang nggak sabar, ya kan? Coba ini ada di Spark NLP, cari itu di GitHub ada, langsung jalanin ini, ya. Anda nge-run ini paling berapa? 1, 2, 3, 4 baris. Anda bisa run, Anda udah punya Spark NLP, tapi Anda nggak paham kan? Nah, sekarang saya kasih ini. Ini adalah satu kode yang sangat simpel. Yang saya kalau ngerjain dulu butuh PhD sampai 4 tahun. Jadi Anda mungkin semalam udah bisa itu. Tinggal ambil, jadi copy paste ini saja, pahami ini prosesnya apa saja. Nah, ini adalah library yang Anda ambil. Spark NLP dijalankan. Proses pipeline-nya adalah mencoba mengexplain dokumen. Nanti explain dokumen itu terdiri dari bisa dapat entity, ada stemming, ada lemmatization, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya kan. Nah, kasih input. Nah, inputnya apa? Dokumen yang Anda masukin. Dokumennya terserah apapun kalimatnya. Kebetulan ini language-nya adalah bahasa Inggris. Kan gitu. Nah, begitu Anda run, ini di-execute, Anda langsung bisa dapat output-nya macam-macam. Nah, salah satunya adalah entity. Entity itu adalah entitas. Jadi kalau ketika dalam bentuk kalimat, dalam bentuk dokumen, pasti ada namanya, nama orang kan? Nama orang, nama lokasi, nama organisasi, nama waktu, dan nama tempat. Bisa nggak misalnya, Budi pergi ke pasar Kramat Jati misalnya gitu. Mana yang merupakan nama orang, mana namanya lokasi. Budi itu nama orang, pasar Kramat Jati itu adalah lokasi.
Mesin aja nggak tahu, tapi dengan ilmu ini, jadi tahu bahwa Budi itu nama orang dan Pasar Kramat Jati adalah tempat. Gitu. Begitu Anda tahu informasi ini, luar biasa. Kasih dokumen tebal, begitu banyak, Anda bisa tahu nih. Ini Pak, yang terkait dengan, misalnya Anda jadi bekerja buat kepolisian. Wah, ini orang yang suka ngirim hoax nih, ketahuan nih namanya. Nah, gitu kan. Ini orang yang kemudian ya, keluar semua. Jadi, lokasinya di sini, dia nyebarin ke sini saja, ke sana kemari. Jadi pemberitaan misalnya, nanti kita lihat orang menolak untuk solve problem sekarang ya misalnya, stigma, oke. Orang menolak pasien, orang menolak nakes, itu ada di mana saja sebarannya, masih ada nggak? Dan pemberitaan langsung tahu, petanya langsung jebret. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya dengan bagian segini saja, manfaatnya luar biasa. Kalau Anda paham, masing-masing ini gunanya apa. Jadi pahami ini maknanya apa, gunanya untuk apa. Karena begitu coding itu gampang. Coding itu kasih ini library copy paste langsung bisa. Banyak orang yang bisa. Tapi how to use this, bagaimana memanfaatkan ini menjadi solusi ya untuk memecahkan masalah itu lain cerita. Oke, sekarang kita lihat NLP yang ada di Drone Bread ya, media kanal. Jadi kuliah saya 5 tahun sudah selesai. Anda sudah paham. Ya. Sekarang kita implementasikan. Oke, cepat kan. Nah, sekarang ini ada arsitektur. Saya kembangkan. Nanti Anda bisa coba nih soalnya. Bisa coba sendiri dari web. Ini ada namanya Indonesia One Search. Kebetulan saya juga konsultan Perpustakaan Nasional. Sejak kuliah saya mengembangkan digital library. Begitu balik ke sini 2015 saya balik lagi membantu Perpustakaan Nasional. Kenapa ini menarik? Karena Perpustakaan Nasional itu mengandung begitu banyak dokumen. Ada tugas akhir, tesis, disertasi, laporan penelitian, kemudian juga jurnal. Belum lagi kadang-kadang buku kan. Itu knowledge itu. Bayangkan itu knowledge dari seluruh Indonesia, dari seluruh perguruan tinggi. Kalau kita kelola, ketahuan semua itu. Ya, knowledge-nya seperti apa. Dan ini teknologi yang saya kembangkan. Saya bikin namanya Knowledge Explorer. Nah, mengandung ini juga. Ya. Ada part speech tagging-nya, language detection, sentiment analysis juga ada, name entity recognition, dan seterusnya. Okay? Nah, sekarang kita langsung ambil contoh, kita langsung praktek. Misalkan, Mas, saya punya satu dokumen. Sebetulnya Pak Bos ngasih saya ada 1 juta dokumen, Mas. Tapi saya coba proses satu dokumen dulu. Dan satu dokumen ini saya pengen tahu name entity-nya apa saja, relasi antar name entity, topik-topiknya apa saja. Oke? Gimana Mas caranya? Nah, ini. Ini contohnya adalah saya ambil sebuah dokumen dari jurnal. Jurnalnya namanya Hans Philosophia. Tahun 2013, volumenya ini. Saya ambil hanya abstraknya doang. Okay? Ada judulnya Kewalian dalam Tasawuf Nusantara. Oke, judulnya. Kemudian ini paragraf 1, paragraf 2. Oke, kemudian ini kata-kata kunci. Ini adalah abstrak di dalam sebuah jurnal. Masuk dalam proses saya, yang terjadi pertama adalah segmentation. Segmentation di sini saya segmentasi berdasarkan paragraf dulu. Jadi begitu saya punya dokumen, saya pecah-pecah dalam paragraf. Nah, paragrafnya ini ada paragraf cuma 1 baris, paragraf 1 baris, judul juga paragraf saja. Ini, paragraf dan paragraf. Oke. Habis saya tahu paragraf, jadi ingat ya, dokumen jadi paragraf, dari paragraf jadi kalimat. Voilà. Nah, oke, sorry. Ini paragrafnya, kemudian jadi kalimat. Di dalamnya itu ada kalimat-kalimat kan, ini ada kalimat, kemudian cuma 2 kalimat nih, kebetulan ada 2 kalimatnya. Nah, 2 kalimat. Nah, dari kalimat itu kemudian kita baru ada namanya part of speech tagging, ada proses lagi, ya, proses lagi. Jadi setiap kata ini, bayangkan kita kasih ini, sementara dalam kajian, dalam itu kata sambung, in, kajian itu kata benda, nouns, tasawuf itu kata ini kok jadi verb ini kata benda. Di itu menunjukkan tempat, Nusantara itu noun, phrase, dan seterusnya. Oke, kebayang. Ini yang Anda lakukan setelah mendapatkan satu kalimat, yang lakukan berikutnya adalah mengetahui setiap kata di dalamnya itu sifatnya apa itu. Ya, part of speech tagging. Manfaatnya apa? Nah, ini kan manfaatnya. Kalau di dalam kalimat itu, Anda tahu dalam kalimat ini ada kata benda, kata kerja, ya, kemudian kata benda lagi. Ya, misalnya, Ismail beli Samsung, oke? Ismail sebagai subjek kan, beli itu kata kerja, Samsung, HP Samsung adalah objek, ya kan? Nah, kalau kemudian kita ekstrak semua dokumen, semuanya kalimat, jutaan jumlahnya, kemudian kita cari
atau mungkin di dalam satu dokumen ini ya. Kemudian saya ingin tahu subjek apa saja yang paling sering muncul di dalam semua kalimat itu. Kita dapat seperti ini. Coba lihat nih. Jadi dalam jurnal tadi kita bisa dapatkan kajian itu adalah subjek yang paling sering muncul. Entah di mana di sini pokoknya ada kajian bla 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 kayak gitu ya sebagai subjeknya. Kajian, kemudian kata dari sini ada kata kerjanya, kemudian ini ada kata benda. Anda bisa dapatkan relasi subjek, predikat, objek. Anda mungkin pikir, Mas, ini kan cuma relasi kata benda biasa aja kan? Oke, ini seperti apa itu pelajaran bahasa Indonesia waktu SD, SMP, SMA kan ya. Tetapi pertanyaannya kayak gini, misalnya, saya pernah diminta misalnya kerjasama dengan untuk terorisme ya, lembaga negara, bahas terorisme. Mas Ismail bisa tahu nggak pelaku-pelaku teroris itu siapa saja, mereka ngapain, dan objeknya apa, ya kan? Oke, saya ambil dokumen news. Saya kebetulan kan seperti ceritain kan di Drone itu dari tahun 2012 saya punya. Ambil 3 tahun teks. Saya masukin kata kunci. Semua dokumen yang mengandung kata kunci pemboman, terorisme, dan seterusnya. Dapat semua kan? Semua artikel dapat. Kemudian saya proses. Saya dapetin semua akhirnya apa? Subjek-subjeknya. Ketahuan tuh pelakunya. Dan ketahuan dia mainnya apa saja kan? Dia ngebom. Dan yang dibom itu apa? Ketahuan waktu kebetulan nggak ada di sini ceritanya. Saya ada analisis yang lain. Itu agak confidential, jadi nggak bisa ngebuka di sini. Akhirnya apa? Kita bisa tahu tuh relasi-relasi seperti itu tanpa kita harus membaca. Jadi dalam 3 tahun kita bisa tahu pola terorisme kayak apa dari tahun ke tahun. Ya, yang sampai tahu itu dulu itu sampai terorisme itu dia ngebomnya itu adalah kantor-kantor polisi. Baru belakangan itu beda-beda. Dia ada pergeseran. Saya bukan ahli teroris, tapi saya punya dokumen, kemudian dengan teknologi ini saya bisa tahu perubahan-perubahan yang terjadi dalam gaya terorisme itu. Ini sebagai contohnya. Nah, kemudian kalau pertanyaan berikutnya, kalau diterapin di misalnya UMKM, Mas, ini petani punya problem apa sih? Masukin aja subjeknya petani. Ketahuan dia problemnya apa saja. Dan kemudian di sini produk-produknya apa saja yang dia punya masalah. Kan? So, kita bisa dari sini saja bisa solve begitu banyak problem. Kita solve begitu banyak pertanyaan gitu. Oke. Sekarang ini Mas ini banyak banget nih relasinya nggak kelihatan jelas, hanya subjek, predikat, objek. Bisa nggak bikin relasi nyambung yang lebih enak dilihat? Oke, kita lihat seperti ini. Oke. Ini sebagai contoh dari sebuah dokumen kita bisa tahu ini adalah kaitannya dengan sufisme kalau nggak salah. Satu jurnal tentang sufisme. Saya kumpulkan, saya udah dapetin tuh nama kata benda semua. Ya. Ada Tuhan, itu kata benda. Nusantara, ada Kut, insan kamil, dan seterusnya. Begitu saya ingin tahu, saya hover ke insan kamil, saya ketahui insan kamil itu berurusan dengan apa saja. Dia berurusan ternyata apa? Dengan Ibnu Al-Arabi. Ada hubungannya dengan kewalian, ada ketuhanan, ada Kut, ada Yusuf ini, dan seterusnya. Tanpa harus membaca, saya tahu relasi-relasi dari konsep ini dengan konsep-konsep yang lain di dalam dokumen tadi. Tanpa membaca. Ya. Ini dapatnya dari mana? Dari name entity tadi. Name entity, ya. Dan kemudian juga dari part of speech tagging, karena kita tahu kata benda, kata kerja sifat, kan? Kata bendanya aja kita ambil dan relasi-relasinya. Nah, kemudian juga ini, ya, bagaimana itu saling nyambung, ya, kalimat-kalimat manusia dengan Tuhan, dengan Allah, dengan semua makhluk, ya. Kebetulan sekarang Ramadan kan, makanya saya ambil topik ini, kan gitu. Dengan ruh, dengan spirit. Ini kalau diklik kita bisa tahu dokumen sebenarnya untuk dapat konsepnya. Gitu. Terus ontologi misalnya ini. Nah ini kalau kaitannya, konsumen merasa kesulitan memutuskan Coca-Cola dengan kemasan battle board-nya. Konsumen melalui pendekatan marketing matrik dan seterusnya. Jadi subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek kalau disambung membangun satu pengetahuan besar. Inilah disebut dengan ontologi. Ya, ontologi. Anda kebayang jadinya, Kak? Kalau ini saya baru ambil dari 1-2 dokumen tadi kan. Kalau ini dari dokumen seluruh dunia, Anda sudah kelompokkan dokumen kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, pertanian, spesifik itu. Apalagi yang sekarang, semua dokumen terkait dengan COVID-19. Semua ilmunya diolah, Anda akan punya peta pengetahuan seperti ini. Misalnya, virus ini menyebabkan ini, treatment ini menyebabkan ini dan seterusnya, saling nyambung. Jadi kita bisa punya pengetahuan yang besar. Pengetahuan inilah yang menjadi ontologi, yang kemudian kalau kita baca biasanya film-film Star Trek, ya, film masa depan, ini akan menjadi pengetahuan bagi mesin-mesin tadi.
AI itu dapat ilmu dari sini gitu. Makanya ilmu-ilmu yang ada di mesin kayak Siri ya, Siri-nya Apple atau yang Google punya ya, Google Assistant, kalau kita tanya mereka dapatnya dari kayak ginian. Dapatkan meaning ya gitu. Oke, ini sebagai contoh Explorer One Search, nanti Anda silahkan coba Explorer One Search ID. Ini adalah yang saya buat itu Perpustakaan Nasional, Explorer One Search ID. Ini dokumen, ini belum terlalu bagus visualnya. Setiap folder ini adalah jurnal, dan Anda bisa cari-cari sendiri. Silahkan coba nyari-nyari apapun gitu kan, untuk mengetahui relasi-relasinya. Ya, mengetahui relasi-relasi dalam jurnal itu seperti ini. Ya, kebetulan ini terkait dengan perusahaan, karyawan, whatever. Ya, gitu. Dan itu terkait dengan obligasi perusahaan dan seterusnya. Ya. Banyak sekali, silahkan Anda coba. Jadi Anda bisa di Perpustakaan Nasional lewat Explorer OneSearch ID, Anda bisa explore dokumen tanpa membaca. Jadi mengeksplor pengetahuan. Di belakang ini proses NLP tadi yang saya cerita dari awal itu udah jalanin semua. Jadi Anda tinggal menikmatinya. Gitu. Nah ini relasi-relasinya Anda bisa dapetin. Nah ini sebagai contoh Anda cari tentang obligasi. Kemudian kita ingin kelompokkan, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 artikel. Jadi obligasi di 5 artikel itu Anda bisa kelompok-kelompokkan. Oh ini yang artikel ini bicara obligasi, dia lebih banyak bicara soal sahamnya. Yang ini yang warna merah bicara tentang investornya. Yang warna orange itu soal BBM. Yang warna ini tentang dana dan seterusnya. Jadi artikel-artikel tanpa harus baca, Anda bisa tahu konsep-konsep yang sangat outstanding, konsep yang paling penting terkait dengan obligasi terkait dengan ini. Nah, ini sebagai contoh ini. Ini adalah implementasi dari NLP untuk dokumen tadi kan. Nah, ini sebagai contoh banyak. Oke, itulah NLP. Jadi saya pelajari 4-5 tahun, udah saya kasih contoh itu. Sekarang saya lanjutkan, ya. Waktu kita nggak banyak. Sentiment analysis. Nah, ini udah bukan sentiment analysis itu bukan khusus NLP ya, tapi ini lebih ke machine learning. Nah, sentiment analysis itu gampang-gampang susah gitu. Gampang. Mungkin ada beberapa sudah pernah lihat grafik ini, tapi sebagian yang lain mungkin belum pernah lihat. Saya kasih contoh ya, susahnya ada di mana gitu. Ketika ada di Drone Emprit itu ketika saya menentukan artikel itu sentimennya positif, negatif atau netral, itu gimana caranya? Ada satu artikel, jadi nggak semua satu artikel ini positif atau satu artikel negatif, enggak. Saya ambil per paragraf. Jadi setiap artikel itu di Drone Emprit kita potong-potong berdasarkan paragraf-paragraf itu. Jadi segmentasinya berdasarkan paragraf. Nah, di setiap paragraf itu baru kemudian kita cek itu positif atau negatif atau netral. Nah, ini salah satu paragrafnya. Oke. Kalau kita lihat ini, Hakim Tunggal C.P. Iskandar mengabulkan permohonan pra-peradilan Setia Novanto. Ya, status tersangka yang disandang Novanto di KPK digugurkan. Nah, ini kalau kayak gini saja, ini sentimennya apa nih? Positif, negatif atau netral? Ada yang bilang positif, Mas. Kenapa? Dikabulkan soalnya. Gitu. Ada yang negatif, Mas. Kenapa? Wah, ada digugurkan soalnya. Kan gitu ya. Jadi, nah ini makanya ini beda-beda. Kalau klien saya itu Setia Novanto, ini positif buat dia, ya kan? Pak, ini berita bagus buat Pak Setia Novanto. Oh, senang sekali gitu. Oke. Tapi kalau klien saya KPK, ya, klien saya KPK, buat KPK saya bilang, oh Pak, maaf nih di berita ini berita buruk. Kenapa? Soalnya case Bapak digugurkan sama hakim, kalah kita. Oh, gitu. Jadi untuk paragraf yang sama itu sentimen bisa berbeda, tergantung siapa, tergantung klien, ya, siapa yang bayar saya. Bayar KPK jadi negatif, bayar Novanto jadi positif. Ya. Guyonannya seperti itu. Tapi ini seperti vektor, tergantung subjeknya siapa. Nah, buat Hakim CP itu bisa netral. I just do the job kan, saya tinggal menjalankan pekerjaan saya, jadi netral saja. Tapi ada juga yang bilang mengerjakan pekerjaan sekarang itu udah positif gitu. Begitu susahnya menemukan pejabat negara yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Begitu kita bilang aja itu udah kerjaan yang sebenarnya udah luar biasa. Jadi positif. Hal yang netral menjadi positif sekarang ini. Ya, contoh seperti itu. Nah, bagaimana caranya kan gitu? Anda lihat nih, ini ada dua pendekatan sentimen analisis itu berdasarkan machine learning atau berdasarkan leksikon. Leksikon itu kamus, ya, dictionary. Jadi ada punya koleksi untuk kalimat sentimen positif itu kata-kata positif semua, kumpulin sebanyak-banyaknya. Berapa banyak macamnya? Sebanyak-banyaknya gitu. Yang negatif semua, kumpulin banyak-banyaknya.
Nah, makanya ketika ada kayak ginian, dikumpulin, mengabulkan itu Anda masukin apa? Oh, mengabulkan itu positif. Kalau digugurkan itu, oh itu negatif. Satu positif, satu negatif, dijumlahkan jadi netral. Jadi, akhirnya apa? Ini netral ini, menurut ini. Bisa jadi gitu. Tetapi dia nggak tahu lagi, entah itu Setia Novanto, entah itu untuk KPK, pokoknya netral. Kenapa ya? Karena hitung-hitungannya kayak gitu. Jadi lexicon base itu sangat terbatas, tergantung banyak-banyakan jumlah, dijumlahin, biasanya seperti itu. Kadang-kadang ada dikasih weight ya, di bobotan, itu terserah masing-masing gitu. Nah, paling bagus adalah machine learning. Machine learning itu ada berbagai macam, ada decision tree, ada linear, ada rule based, dan macam-macam. Dan di sinilah dia bisa belajar, karena dia bisa tahu tergantung subjeknya mana, dia bisa nentuin yang tepat. Langsung saja Donald Pratt, saya pakai ini, naive bias sama maximum entropy gitu. Nah, ini yang saya pakai di Donald Pratt. Nah, maximum entropy jauh lebih akurat dari naive bias. Oke. Saya pernah tes, akurasi paling tinggi itu hanya 85%. Itu untuk dokumen bahasa Inggris. Untuk dokumen bahasa Inggris di skala laboratorium waktu saya PhD itu. Jadi untuk classification itu 85%. Itu udah mentok-mentok. Tinggiin udah susah sekali, minta ampun. Ya paling 89 lah kayak gitu. Naive bias itu 2% di bawahnya maksimum entropi. Ya. Bisa dibayangkan, ya kalau katakan dapat 80% aja, artinya dari 10 kalimat tadi, 10 paragraf, 2 salah. Biasanya pengalaman saya itu kalau ke klien, 2 salah itu klien udah nggak mau tuh. Dia maunya 100% benar. Nggak mungkin, nggak ada itu. Nggak ada machine learning yang bisa 100%. Tapi klien nggak mau tahu, pokoknya harus bagus. Ya udah, akhirnya makanya kita pakai pendekatan yang lain. Nah, ini training data. Berapa banyak Mas jumlah training data yang saya butuhkan? Nah, Anda bisa lihat di sini, ternyata semakin ini adalah berapa jumlah training data, ini adalah akurasi. Ternyata di titik tertentu, ketika Anda jumlahkan training data, jadi berapa contoh untuk positif, negatif, kayak gitu ya, masing-masing itu. Ini sampai berapa itu? 81.000. Jadi masing-masing sampai 81.000 gitu. Positif 81.000, negatif 81.000, netral 81.000, semuanya harus ada. Itu udah nggak naik lagi nih, udah standar. Jadi naik ditambahin pun udah nggak naik lagi. Mentoknya cuma segini ya. Nah ini Anda lihat bahkan nggak sampai 85% ya. Bukan nggak sampai 85%, mentok sini 82%. Nah di sini kalau kita lihat paling berapa di sini sekitar 2.000-an mungkin ya. 2.000-an atau 10.000 atau mungkin sekitar di sini mungkin 500 gitu, ya kan? Jadi Anda bisa lihat semakin banyak data set itu nggak berarti kemudian makin pinter, enggak. Jadi ada titik optimal, gitu, titik optimal. Anda coba-coba aja di sini. Kalau saya pakai misalnya pada tahap awal manual kumpulin sendiri, pas saya belum punya sampel ya kumpulin aja sendiri manual. Seminggu masa nggak dapat sampel ya, pelan-pelan kumpulin. Jadi akhirnya bisa dapat sekitar katakan 1.000 sampel untuk positif, 1.000 sampel negatif, 1.000 sampel untuk netral. Itu udah cukup untuk memulai sebuah machine learning, ya kan? Kira-kira ini. Nah, ini adalah model yang di Donald Pratt. Pertama pakai machine learning tadi, tetapi nah ini ada positif, ada sekian persen ya, negatif, ada netral. Oke, ini ceritanya, ini machine learning dari output dari Donald Pratt. Maksimal 85% atau 80%. Nah, untuk mendapatkan hampir sampai 90% gimana caranya? Nah, di Donald Pratt kita tambahin dengan intervensi dari admin. Admin kita kasih interface, dia bisa ngecek sendiri dan dia bisa ngedit sentimennya. Jadi sentimen yang salah oleh mesin bisa diedit oleh orang. Nah, hasil editan ini menjadi training data yang baru gitu buat si mesin supaya mesin bisa belajar lagi. Kira-kira gitu caranya. Kalau di Donald Pratt. Nah, ini sebagai contoh visualisasi dari sentimen analisis, akhirnya tahu sekian negatif, sekian positif, sekian netral. Anda nggak bisa menggunakan ini kalau ini belum dicek sangat akurat. Ya. Jadi soalnya kalau ini akurasinya di bawah 60% berarti kan udah kayak nggak terlalu guna ya, ini bisa misleading gitu. Oke, dan ini adalah proses di dalam Donald Pratt. Apa yang sudah dipelajari ketika Anda misalnya nih admin di Donald Pratt itu ngedit, kemudian kan data yang lama itu kan harus di training lagi kan, di testing lagi. Nah ini ada proses untuk nge-testing lagi, ada backtrack, kemudian analisis. Ini adalah sekedar interface, ngasih ide aja kepada Anda bahwa kita bisa perbaiki data yang lama dengan data yang barusan kita masukkan. Di Donald Pratt ada interface seperti ini. Begitu Anda pilih, simpan, back end-nya langsung jalan sendiri, dia memproses.
Oke, selesai sentiment analysis ya. Cepat. Lanjut. Oh, mantap. Emotion analysis. Nah, Anda pernah ingat ini? Pak Jokowi bilang bahwa data corona di mata Jokowi dulu bisa bikin panik, ya kan? Kini perlu dibuka. Ingat ini, tanggal 13 April. Tanggal 13 April Pak Jokowi bilang data itu bikin panik. Backtrack lagi 1 bulan ke belakang, bulan Maret. Bulan Maret, tanggal ingat yang 4 Maret, sekitar tanggal 2 Maret itu kan ada case pertama, ya kan, COVID-19. Saat itu, sejak awal-awal, pemerintah itu tidak membuka data. Tidak dibuka datanya, takut kalau seandainya transparan, ternyata pemikiran pemerintah adalah publik bisa panik, ya nggak? Saya berpikir dong, masa benar publik itu benar-benar panik? Nah, berarti ini soal kepanikan, soal kepercayaan, berarti ini ada ilmunya ini. Nah, saya coba di Drone Emprit itu ada namanya emotion analysis. Saya ambil data seminggu ke belakang, saya cek itu, dan kemudian akhirnya saya buat postingan di Twitter 14 Maret. Hasilnya apa? Ternyata publik itu untuk soal panik itu berarti fear kan, panik itu lebih takutannya. Ini di sini. Ini ranking berapa ini? Ranking 1, 2, 3, 4. Fear itu nomor 4. Nomor 1 adalah trust. Jadi masalah yang dihadapi oleh publik terhadap pemerintah adalah trust. Oke? Jadi Anda bisa coba bayangkan dengan teknologi sederhana NLP ya, kita bisa mengetahui opini publik arahnya kemana, dan itu relevan banget dengan yang kita dihadapi oleh bangsa ini. Ini relevan dengan persepsi pemerintah. Dan kita bisa cross check itu benar nggak persepsi pemerintah. Ternyata enggak, publik nggak takut. Anda ingat kan waktu itu pas awal-awal Maret, sekolah di Jakarta itu ditutup sama gubernur. Yang terjadi weekendnya mereka berbondong-bondong pergi ke Bogor, ya nggak? Liburan ke Bogor, kagak ada takutnya itu orang Indonesia sama COVID-19, ya kan? Sampai sekarang pun juga nggak ada takutnya. Jadi fear, panik itu enggak, tapi trust yang ada. Makanya coba kalau dari awal, misalnya kalau didengerin misalnya gitu ya, trust yang dibangun, bukan soal ketakutan. Dari awal dibuka datanya, dibangun kepercayaannya, jadi lebih enak. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa membuat satu solusi yang benar-benar relevan dengan problem kita. Nah, caranya gimana? Ini caranya. Di dalam ilmu psikologi itu ada teori ini, emotion, ada Platschik Wheels of Emotion. Silakan saya kasih referensinya ini. Di mana emosi itu dibagi dalam banyak hal. Nah, saya ambil yang bagian ini saja yang paling utama. Ada joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation. Di masing-masing ini Anda pelajari bagaimana caranya. Simpel sekali. Setiap kategori ini saya kumpulkan kata-kata yang menggambarkan joy. Misalnya, saya nggak kasih semuanya, nanti rahasia dompet ya. Anda cari sendiri. Anda pelajarin itu, kira-kira dapat lah. Saya udah kasih ilmunya ini kan ya, cari aja sendiri. Banyak kok. Ya. Oke. Jadi joy. Misalnya, saya senang ketemu Anda. Saya berbahagia. Saya suka. Saya senang. Ada senang, ada senang. Artinya, gaya penulisan slang pun juga harus dimasukin. Ada happy, pakai I, bukan Y. Ada happy, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh untuk sifatnya leksikon base. Kemudian begitu ada teks masuk, Anda gunakan regular expression. Ingat ya, yang tadi pertanyaan terakhir, ada ilmu pertama soal NLP adalah regular expression. Jadi hanya ngecek apakah ini ada nggak di dalam teks itu, ada nggak mengandung ini atau tidak. Kalau mengandung berarti oke, di flag mengandung emosi ini. Satu kalimat bisa mengandung lebih dari satu emosi. Apapun emosinya di flag ini. Akhirnya seperti ini hasilnya. Emotion analysis yang ada di Drone Emprit itu ada di DEA. Misalnya Nadiem sebagai menteri ya waktu itu, Mas Menteri. Yang terjadi apa? Joy. Orang-orang tuh senang banget Nadiem itu menjadi menteri pendidikan gitu. Ada trust-nya terbangun dan terkejut, surprise ya gitu. Beda banget kan sama yang ini? Nah, beda banget sama yang ini. Ini soal COVID-19 dengan hubungan dengan pemerintah gitu. Jadi dalam banyak hal saya rasa ini bisa membantu banget kita untuk memecahkan masalah publik itu sebetulnya kayak apa sih pikirannya gitu. Selesai emotional analysis. Lanjut, demografi analysis. Demografi analysis adalah kita bisa menentukan seseorang itu di Twitter, mungkin ya, di Facebook, mungkin di Instagram, dia itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, usianya itu masuk kategori kelompok yang mana,
terus dia itu jenisnya apa, orang atau organisasi kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu namanya demografi. Nah, untuk demografi analisis itu sudah ada machine learning-nya, ada machine learning-nya. Cari aja di sini judulnya nih, New Machine Learning Algorithm can predict age dan seterusnya, gender. Tapi khusus ini untuk Twitter doang, ya, khusus untuk profile dari Twitter. Namanya ini M3. M3, ingat ya, M3 eugendas.org. Jadi multimodal, multi attribute, multilingual. Saya tes sendiri dengan nama saya, akun saya itu Ismail Fahmi. Ini di Twitter, langsung dia ambil dari foto ini, dari nama ini, dari teks ini, entah dari apa lagi yang dia pakai. Dia berhasil menebak saya itu bukan organisasi, berarti saya orang ya. Saya itu laki-laki, dan usia saya lebih dari 40, sialan, betul juga, sudah tua saya. Nah, jadi dia kelompokkan berdasarkan ini, kurang dari 18 tahun, 19 sampai 29, 30 sampai 39, dan lebih dari 40. Jadi dia tidak eksak usia berapa enggak, tapi kelompok usia. Pengelompokan usia ini sebetulnya sudah cukup. Ketika kita mau menganalisis dia ada di kelompok-kelompok yang mana kan gitu. Nah, misalnya kalau di sini ini 19 sampai 29 ini adalah generasi milenial. Milenial itu ada agak di sini, gabungan sama generasi Z. Nah, kan gitu. Berarti kalau baby boom apa tuh? Boomers itu di sini kan. Berarti saya itu di sini. Jadi ketika ada sebuah percakapan, Anda gunakan ini, ada misalnya ada 100.000 mention, demografinya kayak apa? Menggunakan multimodal M3 ini Anda bisa dapetin gitu. Ini library-nya, terus tinggal run karena ini sangat simple, Anda tinggal jalan. Jadi hanya saya kasih ide saja. Dan ini yang dipakai oleh Drone Breed. Jadi kita analisis demografi di Drone Breed menggunakan tools ini. Oke. Berikutnya, bot analisis. Oh, asik ya, cepat saya terangin. Bot analisis itu adalah, kita sangat penting, sering dapat pertanyaan, Mas ini dalam satu percakapan itu, ini banyakkan orang atau tidak? Di Drone Breed ada analitik ya, atau di Drone Breed sendiri, kita punya bagian ini. Jadi, kita ada kategori 0 sampai 1, skornya, itu berarti human nih. Kalau 4 sampai 5, berarti ini warna merah, ini namanya robot. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini cyborg, setengah orang, setengah manusia. Oke. Nah, ketika dites, Anda itu si mesin itu dia mengambil berdasarkan apa? Dia ngambil berdasarkan profile. Nah, jadi kan ada foto saya kan, ada foto, terus kemudian ada deskripsi, terus ada 200 tweet terakhir saya. Jadi misalnya Ismail Fahmi mau dicek nih, ini robot atau enggak ya. Jadi berdasarkan 200 tweet terakhir. Nah, kalau Anda orang biasa, tapi tidak pernah nge-tweet, kerjaan Anda nge-retweet terus, berarti ada kemungkinan besar masuk-masuk di sini deh, gitu ya. Tiga skornya 3 ke atas. Jadi Anda dekat-dekat robot. Gitu. Karena perilaku Anda itu bukan perilaku human yang umum, gitu. Karena hanya retweet. Biasanya kalau human itu biasanya selain retweet ya, nge-replay dikit kayak, nge-posting dikit kayak, kan gitu ya. Jadi artinya ini adalah pendekatan saja yang dibilang bahwa itu robot bisa jadi bukan robot gitu. Karena pendekatannya dia menggunakan metode ini. Jadi ini adalah bikinan Indiana University, Photometer namanya. Dan dia berbeda ya. Kalau yang ini, kalau yang demografi, Anda bisa download ini library-nya. Download sendiri, install di komputer Anda. Kalau yang bot ini enggak. Dia enggak kasih library-nya. Tapi dia kasih API. Jadi ada namanya Rapid API, Osome API Photometer. Jadi Drone Breed itu ketika saya punya akun baru yang baru sama sekali belum tahu ini robot atau enggak, ambil profile, ambil 200 tweet, kemudian kirim ke API ini, kemudian dapat skornya. Gitu. Dan itulah yang kemudian dipakai untuk menentukan dia kategorinya mana. Skornya sekian, sehingga kita bisa tahu. Akhirnya saya bisa tahu nih, misalnya nih, untuk satu project ada 400 author, saya cek satu persatu, ya karena kadang kan butuh waktu lama, itu kan ada rate limitnya ya, nggak bisa semuanya langsung berut. Saya waktu itu berhasil sampai 276 author yang udah kita identifikasi, sisanya belum. Jadi ada 69 dari 400 ini yang sudah. Nah, dari 276 itu, 50%-nya adalah orang,
2%-nya adalah robot. Gitu kira-kira. Nah, robotnya siapa? Nah, kalau di Drone Emprit Anda bisa klik ini, keluar tuh akun-akun robotnya. Anda bisa cek robot betulan atau tidak. Sering itu robot betulan. Nah, kita tahu robot betulan, akhirnya apa? Kita bisa analisis sebuah percakapan itu. Ini kenapa pakai robot ini ya gitu. Robot ini ngapain saja ya. Terus kira-kira arahnya kemana gitu ya. Jadi analisis robot itu bisa lagi memberikan insight lebih dalam lagi. Dulu pada saat Pilpres DKI, Pilpres, analisa robot itu sangat penting karena sering ada sebuah isu sebelum trending itu robot dulu dikerain, pakai robot kan, supaya apa? Trending dulu naik ke atas, baru kemudian top influencers muncul gitu. Pagi-pagi dulu mereka masih tidur sudah mulai dinaikin, begitu top influencernya jam 7, 8, 9 bangun, nah baru mulai aktif gitu, nah, tinggal ngangkat gitu. Aduh sering terjadi gitu, dan kalau itu kita bongkar kan jadi lucu kan asik. Oke, kira-kira itu. Jadi sudah saya terangin semuanya. Dan ini terakhir, kalau Anda tertarik dengan Drone Emprit, ini ada Drone Emprit Academy. Saya buat ini bareng teman-teman UII, Universitas Islam Indonesia. Saya hibahkan Drone Emprit, tapi hanya untuk Twitter saja. Inputnya itu sebutnya ada bisa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan online news. Kalau saya kasih semuanya, saya dimarahin sama klien-klien saya kan. Jadi saya kasih free, hanya Twitter saja. Tapi ini jual lumayan, datanya sangat besar. Anda bisa lakukan penelitian macam-macam, dan anggota kita sudah banyak sekali. Anda tertarik, daftar ke sini, DEA-UII-ACID, oke, DEA-UII-ACID, kita nanti saya sudah punya 2 admin nanti akan meng-approve pelan-pelan, mohon sabar, jumlahnya banyak biasanya. Tapi ada syaratnya Anda harus penulis. Anda bisa masuk ke sini, punya akses ke seluruh database yang dimiliki oleh Drone Emprit Academy, Anda harus nulis buat publik. Bisa nulis di Kompasiana, mungkin itu di Detik, di Kompas, Betulan, Republika, artikel, Medium, atau bikin jurnal. Apapun yang penting Anda keluarkan ilmu Anda. Karena saya kasih data dan saya ingin Anda membantu saya menyebarkan data itu buat masyarakat seluas-luasnya. Ini misi saya bersama teman-teman bikin Drone Emprit Academy. Jadi kalau 2 bulan Anda hanya menikmati data tapi nggak mau berbagi, langsung kita ban, kita kick keluar. Karena Anda, mohon maaf, egois gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi Anda bisa lihat, hanya dari Twitter saja, kita bisa angkat berbagai macam isu. Mulai dari kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender. Ini semua ada. SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Dan ini sebagai contoh, kalau nggak percaya. Ya. Ini di industri ada blockchain, ada buzzers, ada SMK. Kita sih fair-fair aja. Anda pengen membahas SMK, kita kasih. Anda pengen bahas yang kadrun atau cebong, silahkan, ada semua gitu kan. Jadi ini bebas. Tapi yang penting insight-nya Anda yang keluarkan. Dan ini sebagai contoh, nanti Anda akan gabung di grup WhatsApp. Sebagai contoh ada sekitar 200. Ini juga lebih soalnya. Grupnya sudah 4 sebetulnya. Jadi mungkin sekitar 700-an lebih, atau mungkin 1.000 member yang ada di DEA itu sendiri. Dan ini adalah buku yang kita buat. Oke, kira-kira itu, Mas. Jadi saya berharap kita mungkin lebih banyak diskusi. Saya udah kasih dari awal sampai akhir, kira-kira sebagai gambaran tentang teknologi drone itu apa saja, dan Anda bisa dapat apa saja gitu, untuk pengembangan punya Anda sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa, Mas Ismail Fahmi. Sayang ini nggak ada minum ya. Kayaknya tadi soalnya nggak ada koma titiknya, nggak ada ini, Mas. Nanti gas terus. Oke, banyak sekali pertanyaan, Mas. Ini yang join sampai hari ini 421 attendee, total 427, Mas. Oke, bisa dicek gitu. Terus kemudian nih ada pertanyaan pertama. Kita langsung ke pertanyaan, Mas? Langsung aja pertanyaan. Oke, siap. Pertama dari Mas Aryo. Oke, tools NLP tadi kan kebanyakan pahamnya hanya bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Indonesia bagaimana caranya? Apakah ada library open source yang ready? Atau perlu develop sendiri atau bagaimana? Oke, ini Mas Aryo tadi. Oke, saya langsung jawab saja ya. Oke. Nah, itu yang menarik. Tadi saya lupa cerita. Kebanyakan memang ketika di NLP itu adalah untuk bahasa-bahasa yang lain. Dan untuk bahasa Indonesia itu jarang ada. Dan yang saya kembangkan waktu itu, pertama kali ketika masuk untuk bahasa Indonesia, saya membuat sendiri semua model untuk part of speech taking-nya, untuk name entity recognition-nya, untuk semuanya itu modeling semua sendiri bahasa Indonesia, karena memang nggak ada. Nah, itu dapatnya dari mana?
misalnya untuk modeling korpus misalnya, itu sudah ada di UI kalau nggak salah itu ada open corpora ya, korpus itu diproses sendiri. Ya, nah di sinilah ilmu NLP Anda butuhin ya. Kalau mau tinggal pakai bahasa Inggris bisa, tapi begitu masuk bahasa Indonesia itu lain cerita. Memang Anda harus punya ilmunya, kira-kira gitu. Itu memang belum ada, Mas. Anda harus bikin sendiri. Untuk name entity recognition itu kan bisa itu nama orang segala macam, tapi kan kebanyakan bahasa Inggris tuh ada John, Robert dan seterusnya. Tapi kalau namanya Asep, Muhammad, Slamet kan belum ada. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda mengcompile ulang ditambahin dengan nama-nama orang Indonesia. Nama-nama diambil dari mana? Ambil dari Wikipedia. Ya, saya kadang-kadang saya ambil dari Wikipedia. Lokasi dari mana? Saya ambil lokasi-lokasi yang di Indonesia, mungkin kalau belum masuk itu. Nah, nama-nama tokoh Indonesia kan banyak sekali itu kan, ya kan? Ambil aja tokoh-tokoh itu kan sudah nama Indonesia. Kira-kira gitu contohnya. Oke, itu Mas Aryo, semoga bisa menjawab Mas Aryo. Nanti kalau masih kurang ada sesi khusus buat Mas Aryo. Yang kedua dari Fairly Norman. Oke, pertanyaannya, industri saya adalah tekstil dan produk tekstil, TPT. Ide apa dari aplikasi Drone Emprit ini untuk memajukan hubungan antar pelaku bisnis TPT dalam negeri? Nah, ini dari industri tekstil. Nah, untuk tekstil, ini ya bayangan saya ya. Anda mungkin bisa gabung di Drone Emprit Academy. Ya. Pertama, itu kan switch-nya Twitter. Anda coba cek. Problem di tekstil itu apa? Anda pingin memecahkan masalah apa sih? Gitu. Kalau Anda bergerak, nah kalau bisa bergerak di tekstil itu, saya nggak tahu Anda mau bikin startup tekstil atau mungkin untuk jahit itu kan ada kan konveksi atau mungkin di dalam industri tekstil sendiri Anda bergerak di bidang mesinnya atau apa atau dalam bisnisnya, saya kurang tahu. Nah dari masing-masing bidang yang Anda suka ini, coba jadi lihat di Twitter dulu ya. Di Twitter itu atau di berita online ya. Kalau biasanya kita ambil dari berita online dari Twitter. Kira-kira khususnya kalau di Twitter itu percakapan apa yang Anda gambarkan ini mengandung problem yang Anda hadapi atau opportunity atau peluang. Misalnya contohnya gini deh. Soalnya kalau tekstil saya nggak terlalu paham. Sebagai contoh kayak kemarin di Malang kan pernah lihat tuh video viral petani sayur, mereka kan bagi-bagi sayurannya kan. Oke, saya kira semuanya banyak yang tahu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan problem, ya kan? Adanya sebuah problem di mana produksi nggak diserap. Padahal mungkin publik itu juga butuh, gitu. Cuma mereka adanya di tengah. Nah, coba dilihat percakapan tentang semacam ini di Twitter tuh bentuknya kayak apa? Misalnya membagi-bagi petani, kata kuncinya petani, kemudian difilter misalnya frustasi. Laku, jerat sama mafia, apapun. Akhirnya apa? Ketahuan itu. Dari data yang kan panjang, ketahuan tuh problem-problemnya itu kapan saja. Dan bentuknya kayak apa. Nah, itu kemudian ketika ada analisis, harusnya menjadi insight, Mas. Menjadi satu insight yang digunakan untuk suatu problem. Saya bilang tadi, itu adalah soal data science. Ya. Menganalisis sesuatu itu adalah data science sebetulnya, ilmu data science. Karena tadi topik kita itu kan bukan data science, jadi saya nggak bahas itu. Kemarin saya bahas tentang data science. Ya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Lanjut nih ada dari Aman S. Pertanyaan izin bertanya, boleh di-share cerita enggak terkait infrastruktur nih? Dia pengen tahu infrastrukturnya yang dipakai Drone Emprit nih. Nah, dari Mas Aman. Ya, oke. Nggak apa, saya share aja. Saya punya 6 sekarang saya punya sekitar 12 server, ya itu bare metal, ada di salah satu data center di Jakarta, koneksi internet bagus, space-nya itu saya bagi-bagi di dalam server-server sendiri. Saya tidak punya network access storage itu NAS atau apa semacam enggak, karena pengalaman saya itu begitu data disimpan ini transaksi antar proses itu cukup tinggi itu antar hard disk ya dengan processing. Jadi kalau di NAS itu memenuhi network. Jadi saya sebarin itu ada di banyak server. Nah, saya tidak menggunakan cloud. Kenapa? Karena project yang saya analisis, keyword yang saya analisis itu banyak sekali dan itu jauh lebih murah kalau seandainya itu ada di server saya sendiri. Gitu. Nah, kemungkinan untuk Anda, misalnya Anda mau bikin untuk perusahaan sendiri, kebutuhan sendiri, nggak perlu punya infrastruktur sendiri, bisa sewa. Sewa misalnya ada Google Big Table kan ada, terus kemudian juga
Amazon, ya, Amazon punya. Terus kemudian Microsoft, Azure punya. Jadi sifatnya cloud based. Saya sarankan kalau seadanya cukup kecil perusahaannya segala macam nggak perlu bikin infrastruktur, tapi gunakan yang menyewa itu aja, jauh lebih enak. Ya, kalau saya Drone agak beda, jadi harus punya sendiri. Awalnya saya nggak sampai 12, dulu saya punya cuma tiga server. Dan awal lagi pada saat development cuma satu server, dan itu di rumah waktu di Belanda. Kebetulan kalau di Belanda itu internet di rumah itu punya IP address tuh, public IP, jadi bisa keluar. Jadi listrik agak murah, satu server ya nyala aja terus di pojokan. Nah itulah jadi server saya. Dan lumayan saya bisa dapat $300 per ini. Oke, itu Mas Aman. Jadi punya 12 server Mas. Jadi itu mungkin kalau untuk memulai ya mungkin Mas Aman bisa pakai cloud gitu ya Mas ya. Iya. Dari Mas Akil, Muhammad Akil, apakah software plagiarism checker menggunakan NLP? Ah ini pertanyaan ini. Ya. Ngecek plagiarism. Ya. Oke. Nah, ini kebetulan sekali saya juga lagi ngembangin anti plagiarism untuk perpustakaan nasional. Itu kasih masukan ke mereka dan teknologinya apa saja. Nah, untuk NLP ya, NLP kita pakai. Tapi nggak sampai sedalam harus ada part of speech tagging, name entity recognition, nggak perlu karena model dari anti plagiarism itu Anda ngecek kemiripan, jadi lebih ke kemiripan. Mungkin fungsi cosine, ya, similarity, fungsi similarity itu yang lebih penting gitu. Ya. Dan NLP-nya itu ada di mana? Nah, NLP-nya itu bisa jadi pada saat Anda mengindeks satu dokumen, Anda indeks. Nah, indeksnya itu berdasarkan apa nanti? Kalimat-kalimatnya, paragrafnya, kemudian satu artikelnya atau gimana itu indexingnya. Di situ Anda perlu melakukan dipecah-pecah itu kan dokumen. Itu sudah NLP itu sebetulnya. Basic itu sudah NLP itu. Ya. Kira-kira gitu. Tapi lebih banyak Anda melakukan optimasi, indexing. Jadi semua dokumen database database dokumen yang banyak itu dari seluruh Indonesia misalnya, Anda indeks, kemudian mau di search. Nah, proses searching itu loh kemudian bisa sangat cepat dan efektif gimana caranya sambil patching. Problem banyak itu ada di situ kayaknya. Oke, itu Mas Akil. Jadi ada NLP-nya. Oke, dari Bu Afiati. Oke, Pak Ismail, penelitian saya mengenai NLP nih. Nah, ini menarik. Jika data berupa data kalimat yang tidak terstruktur, tidak teratur, kira-kira metode apa yang sebaiknya saya coba gunakan untuk mengetahui pola kata yang ada di dalam data kalimat itu. Jadi ini Pak. Jadi butuh metode apa yang sebaiknya cocok untuk answer tadi? Ya, itu presentasi saya tentang itu. Semua itu tentang itu. Oke, jadi ini kalau saya nggak tahu Anda ikut dari awal atau tidak. Kalau enggak, nanti tolong dicek lagi di rekaman dari awal. Tapi intinya adalah presentasi tentang itu. Hari ini kita bicara tentang data tak terstruktur semua. Dari awal sampai itu unstructured. Jadi ada NLP mulai dari regek, dari macam-macam itu ada. Dan toolsnya apa, itu semua sudah saya terangin dari awal. Dan untuk dapetin pola segala macam, udah banyak contohnya tadi kan. Saya kasih contoh bagaimana knowledge explorer dan seterusnya. Jadi ikutin lagi nanti dari presentasi saya dari awal dan akhir, itu udah ada gambaran, sebagai gambaran dari awal banget, teknologinya apa sampai mau implementasi, harusnya memberikan ide itu untuk jawab pertanyaan Anda. Nah, yang kedua ini pertanyaannya, apakah deep learning masih sesuai digunakan untuk klasifikasi teks deep learning? Ya, deep learning itu kan satu jenis artificial intelligence ya, kemudian sistem yang belajar dan Anda pakai itu butuhkan ya. Kadang masalahnya kan gini, masalahnya itu ketika Anda menggunakan deep learning itu resource-nya berapa besar? Oke. Halo. Ya, resource-nya berapa besar? Nah, ketika problem yang Anda hadapi itu tidak terlalu besar, menggunakan resource yang terlalu besar, itu datang overkill. Maka kita perlu algoritma yang lebih sederhana. Okay? Nah, deep learning itu kadang cocok misalnya untuk yang misalnya untuk image processing, speech processing, yang itu komputasinya jauh lebih tinggi, butuh akurasi lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau Anda mau pakai untuk klasifikasi biasa, bisa aja, nggak ada masalah.
Nah, sebagai contoh aja di Dodom Breed itu, saya tadi kasih contoh kan, machine learning kita pakai algoritmanya tidak pakai deep learning. Saya gunakan naive Bayes sama maximum entropy. Maximum entropy itu lebih akurat 2% dibanding naive Bayes. Tapi realisasinya saya gunakan naive Bayes. Kenapa? Lebih murah. Lebih murahnya gimana? Dalam 1 menit menggunakan naive Bayes, saya bisa memproses 1000 teks. Tapi menggunakan, katakan ini, menggunakan maksimum entropi, 1 menit saya bisa memproses cuma 100 teks, kira-kira gitu. Akurasinya lebih tinggi, tapi lebih lama. Nah, pilih yang mana? Ya kira-kira gitu ya. Nah, kalau deep learning, saya kira saya belum cek itu, mungkin processing-nya jauh lebih berat daripada itu. Gitu, Mas. Oke, Mas Fahmi. Terus lanjutin dari Bu Lili. Oke. Software apa di balik visualisasi yang ditampilkan slide yang SPO tadi, Mas? Nah, itu ingin tahu software apa untuk memvisualisasikannya tadi. Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Tadi saya lupa cerita. Itu library, ada semua itu di open source. Namanya D3JS, D3JS. Ya. D3JS. Nah, itu ada banyak sekali visual. Nanti silakan Anda cari. Ada untuk bikin SNA, seperti SNA yang saya miliki itu di Dodom Breed itu dari sana juga. Terus berbagai macam visualisasi ada. Anda tinggal pilih aja itu. Itu ada dari D3JS. Dan mungkin ada library lain yang sifatnya JavaScript yang Anda bisa gunakan, yang kira-kira bisa menghasilkan visualisasi yang serupa. Cuma saya lebih suka D3JS. Cukup satu library, di loading JavaScript-nya, tapi bisa untuk berbagai macam jenis visualisasi yang saya butuhkan. Oke, ini yang lanjut pertanyaan dari Mas Effendi. Yang pertanyaan pertama saya nggak usah jawab, soalnya tadi kayaknya ada. Yang kedua ini, untuk tracking demografi, apakah tadi pakai GPS, Mas? Nah, itu dari akun-akun media sosial tadi atau apa yang ini? Oh iya, demografi yang itu. Untuk demografi. Yang tadi saya kasih sampel itu kan demografi akun Twitter. Ya. Demografi bukan lokasi ya, bukan geolocation ya. Beda. Kalau GPS itu kan berarti kan geolocation. Nah, kalau demografi nggak perlu lagi GPS, itu kan dari profile. Anda lihat tadi M3 tadi ya, library M3 tadi, dia akan ambil dari foto Anda, image itu penting itu. Ternyata dia ada image processing. Dari image processing itu dia bisa klasifikasi. Oh, ternyata ini seorang laki-laki usia berapa itu, kan 40 itu udah lihat dari image-nya itu. Gitu. Dan kemudian juga profile dan nama. Dari situ dia bisa tentukan usia kita. Nah, kalau untuk lokasi, tergantung. Biasanya itu kalau orang nge-tweet, itu kan di Twitter-nya itu diaktifkan atau enggak, ya kan? Lokasi geotag-nya diaktifkan atau enggak. Kalau nggak diaktifkan ya kita nggak dapat. Kalau nggak dapat kita ambil dari mana? Dari profile. Di profile itu kan kadang-kadang alamatnya di mana? Oh, alamatnya di Jakarta. Oh, alamatnya di mana? Di hatimu. Nah, kalau ada alamat di hatimu berarti udah kita nggak bisa deteksi. Dan biasanya saya biasanya cuma dapat 10% lah, 10 atau mungkin mentok 15% dari semua user dalam data saya itu yang dia punya lokasi yang benar. Sisanya saya nggak tahu lokasinya di mana. Oh iya, oke lanjut dari Triawan Mardiasa Sukisno. Bagaimana hubungan semantik dijelaskan dalam NLP? Di dalam ilmu perpustakaan juga dipelajari mengenai kosakata terkendali, vocabulary control, yang menjelaskan hubungan semantik antara istilah sehingga konteks dari suatu kata atau kalimat dapat dijelaskan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Belum, baru mau dijawab. Oke, lanjut. Nah, kebetulan saya juga belajar di perpustakaan ya. Ketika ngembangin di kita library, jadi saya tahu itu namanya vocabulary. Vocabulary itu ketika kita di dalam konteks yang saya bahas tadi, itu disebut dengan ontologi. Ya. Ontologi ini adalah suatu vocabulary yang terkontrol. Ada ontologi untuk terorisme, ada ontologi untuk kesehatan, ada ontologi untuk pertanian, ya. Ada ontologi UMKM misalnya gitu. Untuk perikanan juga ada ontologinya. Dan dari masing-masing ini mereka punya kata-katanya khusus. Kalau di kedokteran, ya berarti dia kan ada nama penyakit, nama treatment, nama obat, ya kan, nama gejala dan turunannya. Mereka nggak bahas lagi soal nama-nama ikan, nggak dibahas. Nah, itu ontologi di perikanan, kan? Perikanan ke kelautan, ya itu. Perikanan lah gitu. Berarti nama-nama ikan ada di sana, ontologinya. Nah, ini semua ada. Nah, di dalam ontologi ini, dalam konteks yang NLP tadi, ini kita gunakan untuk apa? Di dalam Dodom Breed,
saya punya ontologi juga. Ketika saya membangun satu sistem, itu khusus untuk domain tertentu. Misalnya, contohnya, ontologi domain khusus ketika saya kerjasama dengan Kang Emil untuk Jawa Barat, Picobar, ya, saya buat download pembuatan satu sistem itu dashboard. Nah, dashboard dan download itu sifatnya kan umum tadi kan Anda lihat, tapi untuk Jawa Barat itu khusus. Jadi ontologinya di sana ada, Kang Emil punya misalnya ada program unggulan, ada 10 atau berapa. Ada problem-problem yang sudah dikenal, misalnya ada tentang pendidikan, soal keamanan, tentang sampah, tentang banjir, tentang nah ini semua ontologi kan. Nah ini semua menjadi vocabulary terstruktur kita pakai untuk menangkap semua percakapan yang ada di dalam apa? Di dalam media sosial dan di Twitter. Begitu masuk tweet mengandung oh banjir jebret, oh berarti masuk nih, masuk tuh barang kan, masuk barang kaitannya dengan banjir. Berarti untuk bagian ontologi yang mengandung banjir tadi nambah satu tuh instansnya, contohnya kapan berlaku kejadiannya, kemarin lokasinya di mana, oh di sini, di peta ditampilin, oh jebret satu muncul. Jadi gitu. Ontologi ini nggak bisa saya pakai kalau saya kerjasama dengan BNPT terorisme. Terorisme kaitannya adalah saya punya itu di terorisme itu. Ontologi vocabulary khusus terorisme. Kaitannya organisasi teroris, organisasi nasional dan internasional, ya kan? Terus kemudian tokoh-tokohnya, ada Jamaah Islamiyah, ada Aman Abdurrahman dan seterusnya. Ini nggak kepake untuk di Kang Emil. Jadi kebayang ya. Jadi masing-masing ini kita punya namanya ontologi dan itu vocabulary tadi benar-benar kita pakai di download itu untuk menangkap gitu. Jadi ini kayak ontologi itu kalau dibayangkan ya, kalau Anda nyari ikan, itu kayak jalannya, kan jaringnya ya, jaring itu. Bubu ya, kayak bubu ya. Kalau ada air masuk, ada bubunya, dia merangkap ikannya itu. Kalau nggak masuk ya udah lewat aja. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ini Mas, ada pertanyaan sedikit dari Mas Ali, gimana dari segi hukum mengenai crawling? Ya. Crawling itu yang kita lakukan legal. Pertama, legalnya kenapa? Pertama kita lihat dulu term of condition-nya. Pertama, crawling dari Twitter misalnya. Kita pakai API. Artinya API-nya sudah disiapin kan? API sudah disediakan oleh si Twitter. Dan Twitter itu sudah lihat aturannya. Anda harus punya akun ini, dan Anda harus hanya boleh 1 menit berapa request, misalnya gitu. Melebihi itu, Anda ilegal. Ilegal menurut Twitter langsung artinya apa? Kita kasih peringatan. Kita di-ban kadang-kadang kan gitu. Facebook misalnya. Facebook API-nya apa? Ada Facebook tersedia Facebook page doang. Di Facebook page itu kita bisa ambil postingan di sebuah page termasuk komen-komennya. Dan kalau postingan individu nggak boleh itu. Nah, ketika saya membuat crawling, ada sih teknik-teknik tertentu bisa ngambil dari individu. Nah, itu sudah ilegal sebetulnya. Online news, kita crawling online news. Online news itu kita ambil, ya, kita ambil sesuai dengan apa yang mereka tampilkan di browsernya. Kita nggak ngambil di belakangnya. Database login usernya kita ambil karena itu ilegal. Tapi apa yang ditampilkan, misalnya dari Tirto punyanya Mas Sabto itu, ya kita ambil aja semua. Cuma kalau saya publish membuat portal lagi mirip Tirto, saya kasih artikel-artikelnya, itu ilegal, nggak boleh itu. Tapi kalau saya ambil, saya simpan aja sendiri, nggak saya apa-apain, kemudian saya analisis, yang saya tampilkan hanya grafik. Oh ini nih percakapan tentang COVID-19 yang hubungannya dengan stigma. Dari Tirto ada sekian. Wow, tokohnya yang ngomong sekian. Itu boleh. Itu output dari analisis itu boleh. Kira-kira gitu. Jadi kalau verbatim nggak boleh kita share karena kita nggak punya hak. Oke, lanjut Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Christian Dim. Pak, mau tanya, apakah dengan metode ini kita bisa mendeteksi error pada suatu device? Dan kalau bisa, berapa persen akurasinya? Nah, ini saya nggak tahu nih, kok error suatu device. Device itu hardware ya. Device itu hardware. Yang kita bahas di sini bukan hardware, ini kita lebih ke software base. Jadi jawabannya tidak bisa, karena ini nggak ada urusan dengan hardware. Oke, lanjut aja nih dari satu ada dari Mas Effendi. Kenapa emotion analytic tidak ada distrust? Nah, jadi misalkan tidak suka, tidak percaya, masa iya sih kan gitu. Oke, soal percaya dan tidak percaya itu faktor. Saya percaya ke sana, tidak percaya ke sini, tapi semuanya tentang kepercayaan.
Oke. Trust itu bukan artinya percaya, tapi kepercayaan. About tentang percayaan. Jadi kata bendanya sendiri ya. Trust itu kata benda, yaitu tentang kepercayaan. Di dalamnya itu mengandung trust dan distrust, gitu. Mengandung kepercayaan dan tidak percaya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini trust-nya itu sangat tinggi, bahwa ini ternyata, jadi kan Anda lihat misalnya kan sangat tinggi tuh isu tentang pemerintah, tentang trust-nya kan. Apakah berarti orang-orang pada percaya pemerintah? Enggak. Lihat dulu di dalamnya. Percakapan yang membentuk trust tinggi itu, tone-nya kemana? Tone-nya itu berapa persen trust, berapa persen distrust, kira-kira gitu. Ternyata sebagian besar itu adalah distrust, makanya kita bilang, oh berarti tinggi ini adalah tentang ketidakpercayaan. Tidak percayaannya kenapa? Oh, karena pemerintah nggak transparan, pemerintah nggak jelas waktu itu programnya kayak apa, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi nggak perlu ada dua, itu cukup satu aja. Cukup satu, oke. Siap. Mas Ismail Fahmi, ada pertanyaan lagi nih tadi, apa namanya? Terkait sumber, apakah semua media yang diprofiling atau hanya media tier tertentu yang diprofile? Jadi apakah semua media yang mau diambil? Ya, kita ambil terkait dengan ya. Di Downplate kita ambil semuanya. Semua media mainstream nasional, ya kan? Detik, Kompas, Republika itu mainstream nasional. Media lokal, ya. Tribun Jabar, Tribun ini dan seterusnya kan ada tuh. Kemudian juga media media abal-abal, gitu. Cuma bedanya kita masing-masing labelin. Ini media tier 1, media tier 2, media tier 3. Kalau mau analisis, buang tuh yang tier 3. Nah, kita ambil yang tier 1 dan 2 saja, kira-kira gitu. Tapi begitu dibuatnya peta, udah ambil semuanya percakapan. Kita mau lihat. Untuk sebuah isu itu media arahnya kemana. Kelihatan petanya tuh, ada word cloud-nya dan segala macam. Oh, keluarnya seperti ini. Dilihat lagi ke dalam komposisinya. Kebanyakan dari mana? Ternyata kebanyakan media abal-abal. Nah, media mainstream diam saja. Artinya apa? Itu sudah informasi yang menarik. Artinya ada sebuah serangan terhadap sebuah institusi misalnya gitu, tentang sebuah program yang dilakukan melalui media abal-abal, di mana media mainstream tidak tahu memberitakan. Nah, kemudian kita lihat di media sosial. Yang di media abal-abal itu lompat ke sana enggak? Oh, ternyata lompat. Menjadi percakapan yang sangat besar. Oh, ini bahaya kalau gitu. Jadi bayangkan, kebanyakan dari PR agency sekarang, mereka hanya melihat media tier 1 kadang-kadang itu. Media tier 1 yang paling utama saja, sehingga yang kayak gini ketika ada orang nyerang segala macam itu udah nggak ada ke report gitu. Karena itu medianya media di luar. Nah, dengan kita mengambil semuanya, kita bisa dapat gambaran yang lebih lengkap. Siap. Oke, lanjut ini Mas Fahmi. Apakah semua data yang ada di Downplate dalam jangka waktu tertentu sudah bisa langsung dianalisis? Ataukah ada indikator tertentu yang perlu dicermati untuk memastikan bahwa data yang kita temukan di Downplate sudah bisa ditarik kesimpulannya sesuai dengan kebutuhan kita? Ada satu KPI di dalam Downplate itu ketika saya membuat. Ketika Anda mau start membuat satu project, masukin kata kunci spread gitu, paling tidak 10 menit Anda sudah dapat preliminary result. Jadi 10 menit sudah tahu apa yang terjadi 7 hari ke belakang. Gitu. Kenapa 10 menit ini satu features penting, menunjukkan kecepatan Downplate dalam waktu yang singkat bisa memberikan kita gambaran yang awal. Dia ngambil data 7 hari ke belakang dari Twitter, 7 hari ke belakang dari media online, ya, 7 hari ke belakang dari ya mungkin Instagram, YouTube, dan Facebook. Jadi kalau misalnya ada apa, gambarannya udah tahu duluan, oh kira-kira selama seminggu terakhir kayak gini nih. Jadi itu yang sudah menjadi features di Downplate. Begitu selesai, biasanya 10 menit atau 15 menit, udah data tersedia, siap kita analisis. Yang bedain adalah ini. Ketika Anda mau melakukan sentimen analisis, ini agak beda. Sentimen analisis akurasinya harus tinggi. By default, kita belum cek tuh akurasinya. Jadi saya nggak langsung percaya sentimen analisis hasil dari mesin. Dia membantu, tapi harus dicek ulang lagi. Karena tadi, ingatnya, akurasinya tidak pernah 100%. Oke, lanjut. Ini ada yang menarik nih, Mas, terkait dengan gimana untuk mendeteksi sarkasme, Mas. Bahasa sarkasme. Nah, ini. Dari Cindy Hu. Jadi, namanya Edi. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Di Downplate kita kebetulan tidak ada features untuk sarcasm detection. Itu satu feature khusus
Ya, saya tahu di bidang linguistik ada sana orang banyak paper detecting sarcasm gitu kan ada. Jadi kalau misalnya gimana cara mendeteksi yang kalau seandainya nih di Drone akan ada features itu yang saya lakukan adalah saya akan baca paper, betul banyak kan paper tentang sarcasm detection yang follow mana the best state of the art dan mudah diterapin dan akurasinya yang bagus itu dan bisa terapin dengan mudah untuk bahasa Indonesia. Kira-kira gitu sih. Dan saya nggak bisa jawab saya karena saya nggak pernah bermain untuk sarkasm. Nah, untuk sentimen analisis, ya tapi mungkin pertanyaannya kan gini, kan di dalam sentimen analisis, sentimen itu kan kadang orang sarkas mas, ngomong A maksudnya B gitu. Nah, makanya itu dompet itu ada manual analisis. Begitu output dari mesin itu nggak langsung kita percaya, harus ada kita namanya kita ambil most retweet sama 200 most retweet, ambil dan itu kalau misalnya kita cek satu-satu, misalnya ada satu yang di-retweet cuma 10.000 kali gitu ya, dan itu salah sentimennya. Langsung harusnya positif, tanpa negatif. Langsung diedit jadi positif, di-drag. Sekali diedit langsung 10.000 itu berubah semua. Nah, jadi ada kemudahan banget karena biasanya kalau di Twitter kan cukup seperti itu ya. Tergantung dari tweet-tweet mana yang paling besar. Dan itu sangat signifikan untuk mengubah. Dapat akurasi bagus cepat. Oke. Nah, sebenarnya bahasan sarkasme itu besok mau dibahas, Mas. Besok Jumat ini sama jam 3:30 mungkin khusus bahas untuk sarkasme kayak gini. Nah, ini lanjutan yang hari ini, Mas. Oke, sedikit tadi ada tambahan-tambahan itu. Oke, lanjut. Dari Dias, pertanyaan kalau cyborg itu maksudnya gimana ya, Mas? Apakah human yang mendalikan bot atau army? Tadi kan ada bot analisis. Oke, bot army nih. Oke. Perlu diingat, bot analisis itu berdasarkan skor. Skor itu berdasarkan didapat dari machine learning, ya. Dan machine learning itu berdasarkan features. Ada 1.200 features yang dipakai untuk menentukan satu akun itu skornya berapa saja, kan dari 0 sampai 5 tadi. Nah, ketika skornya ada di tengah-tengah 2,5 sampai 3 itu di antara, berarti disebut cyborg itu setengah manusia, setengah ini. Siapa yang mengoperasikan kita nggak pernah tahu, ya. Karena yang kita lakukan ini adalah hanya mengukur perilaku dia. Dia selama 20 tweet terakhir itu ngapain saja ini gaya-gayanya kan gitu. Selama 200 tweet terakhir kok dia kebanyakan nge-tweet, kadang-kadang ada nge-tweet kok itu tanpa nge-retweet kadang-kadang itu, dan jamnya itu repetitif, kadang jam tertentu 1 menit itu bisa sampai 4 kali. Tapi di sisi yang lain pelan-pelan. Jadi kok ada sifat robotnya, kemudian ada sifat manusianya, dan akhirnya skornya bisa di tengah. Jadi kalau bot analisis kita nggak tahu. Nah, kalau pengen tahu dari mana yang mengoperasinya, kita harus manual aja nanti dicek. Ini kira-kira yang ngoperasiin siapa. Oke, lanjut Mas. Ini ada pertanyaan. Buku yang tadi ditampilkan di bagian akhir diperjualbelikankah? Beli di mana? Ini buku yang tadi Mas. Ya, buku itu berisi dari tahun 2018 sampai 2019 ya. Maret, April, 2018 sampai 2019 bulan September. Kira-kira awal Pilpres. Itu kita jual, itu ada di Bukalapak sama Tokopedia. Tapi kebetulan sekarang kan lagi nggak ada yang ngantor nih, jadi kita lagi tutup dulu karena buku itu sudah ada di kantor semua. Jadi kita jual, hanya online jualnya di dua tempat itu, nggak di Gramedia itu nggak ada. Karena sifatnya kalau misalnya seminar ini offline, saya biasanya suka bawa, saya kasih gratis fee. Termasuk ada kaos ginian juga itu ada di Tokopedia Bukalapak. Silakan cek aja nanti. Itu marketnya, sellernya Drone Emprit. Oke, teman-teman, itu ada di Tokopedia kalau mau nyari buku sama kaosnya. Oke. Beli yang banyak nanti bisa dibagi-bagi. Ini dibagi-bagi ke peserta di sini tertarik nih, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Banyak sekali ini pertanyaannya, Mas. Ya, boleh. Ya, habis-habis dibaca ada 97. Oke. Sebentar. Ada tips dan trik untuk mengelola teks yang multilingual. Nah, itu. Nah, oke, bagus nih.
Di Drone Bread itu bahasa yang kita olah itu ada berapa bahasa waktu itu ya? Ada sekitar 4. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Bahasa Belanda dan bahasa Jerman karena sebelumnya sudah ada waktu saya di Belanda. Waktu itu saya analisis itu dokumen dan media online dan media sosial yang ada di Belanda. Kemudian sempat pernah mau kerjasama dengan orang Jerman, jadi saya tambahin bahasa itu. Terus kemudian yang sekarang saya 2 bahasa itu Belanda dan Jerman nggak pernah saya pakai karena nggak ada kebutuhan. Yang sering pakai sini adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, gimana cara mengolah multilingual? Di dalam machine learning itu setiap bahasa itu ada namanya model. Jadi beda bahasa itu beda modelnya. Makanya tadi pertanyaan pertama Mas Aryo kan, bagaimana nih kalau misalnya part of speech tagging atau name entity recognition, kebanyakan off the shelf yang ada di library itu kan bukan bahasa Indonesia. Kita harus bikin sendiri kan. Nah, jadi setiap ini ada modeling semua. Jadi caranya adalah Anda punya model untuk setiap tahapan itu, misalnya part of speech tagging-nya, name entity-nya, sentiment analysis-nya, atau segala macam yang language based, spesifik buat bahasa tentu, itu harus ada itu bahasa-bahasanya. Okay? Kemudian untuk memproses menggunakan model ini, Anda harus ada namanya language detector. Jadi begitu ada dokumen, cek dulu dengan language detector, itu ada skripnya tuh. Oh ini bahasa apa? Oh ini bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia berarti menggunakan model berikutnya adalah bahasa Indonesia semua. Kira-kira gitu. Itu yang saya lakukan juga di Drone Bread. Oke, siap. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan menarik, Mas. Untuk mendeteksi demografi itu, untuk jenis kelamin berdasarkan apa? Apabila tidak ada API sosial media jenis kelamin. Itu. Jadi ngeteknya gimana, Mas? Ini jenis kelamin lagi. Ya, itu kan kita pakai M3 ya. M3 library tadi, M3, multi-modal, multi apa segala macam itu. Saya cek aja di sana sini. Itu satu bentuk machine learning dan dia itu ngelihat dari nama ya. Nama Ismail Fahmi itu nama laki-laki, jadi tahu laki-laki dia itu. Terus kemudian dilihat wajah. Karena kan ada profile pictures. Kalau wajahnya adalah kayak saya jujur gitu kan mudah taunya sih. Tapi kalau modelnya kayak telur kayak gitu ya mungkin dia akan salah itu. Ya. Jadi dia menggunakan berbagai macam features yang ada di foto, di profile dan di nama ya, di nama dan di profile dan mungkin informasi lain yang dia dapetin dari user itu di media sosial itu. Ya. Dan gimana nentuinnya? Nah ini sifatnya kalau machine learning itu sifatnya kan berarti sampel aja. Kita ini untuk akun-akun udah tahu ini laki-laki, ini perempuan dan ini kelompok usianya berapa udah tahu semua dan bagi macam sampel dia buat statistik. Dia punya modal sendiri, kemudian modelnya dapat, terus kemudian ada akun yang baru tahu, ya langsung aja dicek akurasinya berapa bagus. Gitu. Jadi apa yang menentukan kita nggak tahu, tapi kita bisa kalau Anda explore lagi di machine learning, Anda ketahuan tuh variabel apa saja yang sangat menentukan dia itu seorang laki-laki atau perempuan, atau usia tertentu saja itu apa saja itu bisa dieksplor di dalam model tadi. Oke, lanjut pertanyaannya Mas Rudi. Untuk crawling di Facebook pakai apa? Kan sekarang Facebook membatasi crawling API, tidak seperti Twitter. Nah, ini Mas, ini gimana nih yang Facebook ini, Mas? Ya, Facebook ada 2 pendekatan yang kita pakai. Itu ada library kalau misalnya itu pakai. Saya sudah lama nggak coding. Saya awalnya dulu pakai Perl. Jadi kalau mau pakai apa saya pakai Perl semua. Drone Bread itu powered by Perl. Library, tapi kemudian kan sudah banyak berubah. Jadi developer saya tuh yang bikin. Dia menggunakan tools apa udah nggak perlu lagi itu. Yang intinya juga sama, kita cari yang open source, kita banding-bandingkan mana yang bagus. Itu satu. Yang kedua, kita menggunakan Selenium, semacam itu Selenium ya. Kalau Anda tahu Selenium tadi ini pura-puranya bukan Selenium sih. Apa itu? Gecko pokoknya engine ya. Kita gunakan engine jadi kayak pura-puranya browser yang dari Chrome. Jadi Chrome pura-puranya Anda login, masukin, browsing, nunggu sekian menit, sekian detik, dapat datanya. Ya kira-kira gitu. Dan yang model ini yang kita pakai sekarang, sehingga kita bisa dapat data yang jauh lebih banyak. Kalau API tadi kan dibatasi. Sekedar ide nakal. Artinya akunnya harus banyak, Mas, masuk kemana-mana gitu, Mas ya. Oke. Terkait dengan Selenium tadi, sebenarnya beberapa pertemuan minggu lalu sudah dipelajari itu, Mas, untuk data capturing itu. Oke, lanjut aja.
Mas Afrizal tanya, apakah sudah ada pendekatan deep learning yang digunakan di drone emprit? Ya, drone emprit nggak pakai deep learning. Kita pakai machine learning pun kita benar-benar pilih yang cost-nya itu processing. Jadi kalau Anda di komputasi itu ada variabel O namanya kan, operation cost. Operation cost itu dihitung dari berapa banyak komputasi CPU kan, CPU power, CPU processing, berapa cycle ya, untuk menyelesaikan sebuah task. Memorinya berapa juga untuk menyelesaikan itu kan. Jadi kita tuh sangat concern soal ginian. Dan sebisa mungkin ini serendah mungkin gitu. Ya, serendah mungkin. Deep learning membutuhkan yang jauh lebih tinggi biasanya. Lebih tinggi, akhirnya kita nggak pakai. Karena cukup untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada, bahkan untuk sentiment analysis, setelah kita coba berbagai macam engine, naive Bayes itu udah cukup bagus. Dan itu sangat ringan itu. Kalau pakai deep learning itu overkill. Jadi kayak bunuh tikus dengan bom. Pakai bom gitu. Tapi nggak apa-apa, for the sake of ada suka deep learning, untuk solve all the problem, ya nggak apa-apa, silakan aja. Cuma dompet kita udah mikir ekonomi soalnya. Yang penting infrastrukturnya kuat aja Mas ya, laptopnya. Ya. Oke, lanjut nih pertanyaan Mas Pak Guntur nih. Saya tertarik join dia. Untuk kewajiban menulis bagaimana syarat afiliasinya jika saya mau publikasi di conference atau proceeding atau jurnal. Nah, itu. Atau kontak ke siapa? Ya, afiliasi Anda sendiri silahkan, nggak ada masalah. Kita nggak minta menjadi penulis berapa segala macam, nggak ada. Cuma ada di sana dibilang bahwa data source ini ada citasinya itu, ada diambil dari Downgrade dengan referensi ini. Dijelaskan bahwa Downgrade itu ada satu sistem dikembangkan oleh Mediakan Indonesia yang servisnya disiapin oleh Universitas Islam Indonesia. Ya. Ada acknowledge itu aja udah cukup gitu. Sisanya udah data punya Anda sendiri gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya mau kerjasama dengan kawan-kawan yang lain, itu ada di Downgrade Akademik, banyak yang lain. Mungkin ada mau join kerjasama. Ya. Lanjut dari Mas Andri Budi. Apakah NLP bisa dikaitkan dengan produk-produk pertanian, distribusi pasar, dan sebagainya? Ya, bisa. Jadi gini, ada penelitian itu dilakukan oleh BPS. Waktu itu saya lihat, ada kepentingan untuk ini contohnya. Menentukan harga ya. Ini sebagai contoh aja tuh tentang harga. Karena diarahin ke distribusi juga bisa. Harga beras, daging, apa gitu, dan pokok ya. Dan itu kan ada di dalam percakapan dan di berita. Kadang ada di berita media dan kemudian ada di Twitter kan gitu. Kadang-kadang ada yang melaporkan itu. Kalau menggunakan BPS asli, dia harus menaruh orang kan di pasar-pasar, ngecek harganya dilaporkan, ngecek harga dilaporkan. Dan kadang-kadang ada jeda itu, mungkin ada datanya nggak setiap hari, ada beberapa itu produk yang datanya nggak setiap hari, mungkin seminggu sekali. Tapi di antaranya ini, orang itu sudah butuh data, yang butuh real time. Nah, ngambilnya dari mana? Ada penelitian sama Pulse Lab Jakarta, gitu. Kerjasama dengan BPS, kalau nggak salah. Dan dia sudah menghasilkan, ternyata dapat itu dari teks, itu ketahuan tuh angkanya berapa, dan seterusnya. Nah, ketika Anda ingin mengambil angka ini, kemudian ingin membersihkan, normalisasi, nah inilah ilmu NLP basic aja sih sebetulnya. Itu dibutuhkan. Pengolahan teksnya itu dibutuhkan misalnya. Tapi memang nggak setinggi-tinggi amat. Ya. Tapi kalau misalnya distribusi, Anda pinginnya gini, saya ingin tahu Mas, distribusinya ini berarti kan perusahaan sesuatu nyambung ke perusahaan yang lain dan seterusnya. Saya punya dokumen nih, dokumen cerita tentang distribusi segala macam barang gitu, yang kaitannya dengan pertanian misalnya. Nah itu bisa NLP masukin di situ kan ketahuan nama PT-nya, tokonya siapa, lokasi di mana kan, berarti pakai NLP itu. Oh berarti ini ngejual ke sini nyambung, ini ngejual ke sini nyambung, ini kelihatan grafik-grafiknya. Bisa. Oke, lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaan Mas. Jika dari Mas Rudi Hidayat, jika mayoritas hasil crawling menghasilkan berita yang sama, padahal itu fake news, bagaimana cara mendeteksi kebenaran suatu berita? Ya, jadi ketika kita di Dompet itu ada namanya topic mapping, ya topic mapping. Sebuah isu dapat dari news, kita ambil semua artikel dalam periode katakan seminggu terakhir,
atau 1 hari terakhir kita ambil 1000 artikel, ambil terbaru yang mengandung kata kunci tertentu ya. Kemudian ini otomatis dengan NLP dia tahu keyword-nya, keyword utama yang ada di dalam dokumen dan kemudian yang muncul juga di judul atau keyword-keyword yang tersebar di dalam dokumen tadi kan. Nah inilah kemudian kita petakan, membuat satu mapping mana topik yang paling banyak dan mana topik yang paling nggak banyak gitu. Nah di sini akhirnya tahu untuk setiap topik isu-isu tadi itu artikelnya mana saja. Nah, dari artikel mana saja ini kan ketahuan. Ada artikel yang sama, ya kan? Ada artikel yang dari media mainstream, ada artikel yang nggak benar dan seterusnya. Ini tugas admin, tugas analis sebetulnya. Analis ketika dia baca, dia cek. Oh, ini dari situs ini. Seringnya situs ini nyebarin hoax. Hati-hati. Artinya apa? Jangan langsung percaya, di cross check dulu. Gitu. Oh, ini dari media mainstream. Udah dipercaya, ya udah bisa, nggak usah cross check lagi, langsung percaya bisa, udah gitu. Okay. Jadi harus dilakukan sama analis. Oke. Analisnya tetap harus ada, Mas ya? Iya ada. Nanti nggak ada tambahan pegawai nanti Mas Fahmi. Yeah. Oke, lanjut Mas. Ada dari Erwin Panigoro. Namanya agak sangar Mas. Untuk mendapatkan forecast terkait dengan tren terkait perilaku konsumen terhadap pasar atau market, apakah juga menggunakan NLP ataukah ada pendekatan yang lain? Ini Mas, perilaku konsumen Mas. Perilaku konsumen, oke gini. Ya. Kalau Anda nggak tahu Pak, NLP itu kan Anda dapat percakapan dari Twitter, itu teks. Ketika Anda olah, terus kemudian mau dapetin yang namanya perilaku konsumen terhadap satu produk, itu kan biasanya membeli, itu kan perilaku. Misalnya kata kuncinya apa? Misalnya deodoran tertentu ya, membeli, memprotes, mengeluhkan, apa itu. Terus, nah ini kan perilaku. Anda punya satu set kata-kata yang menggambarkan perilaku yang Anda ingin tahu tadi kan. Nah, untuk mengetahui ini ada nggak di dalam teks itu, Anda perlu menggunakan regular expression, string matching. Ini pun sudah NLP gitu. Jadi ada nggak cara yang lain? Ya jangan kasih nama NLP, regular expression aja udah cukup. Gitu. Kembali ke jadul Mas. Soalnya di dalam coding itu kan dia bilang, ini kan regik biasa Mas. Udah. Ini pada sebetulnya itu bagian dari natural language processing karena memprosesnya itu lumayan tuh menggunakan text matching, karakter matching. Oke, lanjut ada pertanyaannya Mas Muhammad Nur Rizal dari Unpad SCID. Ini saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang tekstual atau sentimen analysis berbasis aplikasi NLP untuk penelitian karya sastra berbahasa Inggris. Karya sastra, Mas. Sampai saat ini, saya menggunakan tool namanya Voyant Tools. Pertanyaan saya, apakah drone dapat menganalisis teks karya sastra? Sejauh apa analisisnya? Apakah dapat menganalisis ekspresi metaforis atau idiomatik? Rasanya, Oke. Yang saya kasih contoh tadi, itu Han Filosofia. Itu sampel itu kan apa itu? Bukan sastra tapi filsafat, jurnal filsafat. Itu bisa kan? Nah, tinggal masukin aja nanti sastra. Nah, kalau di sastra itu berarti kan ada ekspresi-ekspresi yang Anda harapkan tadi muncul, misalnya beberapa kata memiliki makna tertentu, ada frase ya. Ada frase-frase tertentu yang ekspresif di dalam ungkapan itu. Entah itu frase itu dalam bentuk sebagai noun phrase, entah itu sebagai sebuah kalimat sederhana yang paling sering muncul tapi punya makna yang berbeda kan gitu. Nah, basically kalau drone emprit belum sampai ke sana, tetapi teknologi NLP-nya bisa dimodifikasi untuk memecahkan masalah itu. Salah satu masalah yang sudah terpecahkan itu adalah terminologi, term extraction. Jadi ada di dalam NLP itu satu problem yaitu ATR, automatic term recognition. Mengetahui istilah-istilah. Rumah sakit itu satu istilah, bukan rumah sendiri, sakit sendiri. Kalau kita pakai word cloud, munculnya ada rumah sendiri, sakit sendiri. Tapi kalau menggunakan term, rumah sakit jadi satu tuh. Gitu. Nah ini kan untuk non phrase. Nah berarti harus ada dikembangkan khusus untuk karya sastra untuk mendapatkan frase-frase yang ekspresif tadi.
Sekarang belum bisa, tapi dengan NLP yang ada, basically yang sudah ada di dompet itu bisa dikembangkan ke arah sana. Oke, lanjut. Apakah ada risiko bias dalam analisis data mengingat informasi yang kita ambil berasal dari internet di mana hanya mewakili kelas menengah ke atas dengan demografi tertentu, misal melek teknologi. Ada risiko data tidak mewakili golongan bawah yang tidak atau kurang tersentuh teknologi. Adakah kemungkinan biasnya, Mas? Ya. Dari Erling Andita. Oke, terima kasih. Yang namanya bias itu selalu ada, ya. Bias data, sumber datanya dari mana, selalu seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat pas awal, analisis media itu bukan survei yang multi-stage random sampling, enggak kayak gitu. Multi-stage random sampling itu kita udah tahu diharapkan mewakili seluruh kelompok kan, ya, di seluruh Indonesia, dan kemudian di dalam satu provinsi misalnya kalau ada level atas sampai bawah pun itu harus terwakili semua kan. Ya, berarti yang diambil kelas menengah pun berapa harus proporsional, itu namanya harus dipikirkan. Itu kalau survei. Media monitoring, media analisis media tidak seperti itu. Yang dianalisis adalah percakapan yang ada saja. Jadi biasnya adalah bias yang ada di sana. Cuma yang menjadi pertanyaan di sini adalah kita tidak sebagai yang harus ketahui adalah kita tidak pernah mengklaim bahwa ini adalah suara publik secara keseluruhan, tapi adalah suara percakapan netizen yang ada di Twitter, netizen yang ada di sini, netizen yang ada di sini kan gitu. Sebarannya seperti ini, usianya kayak gini, paling kan seperti itu aja. Ya. Dan ini yang mereka omongkan supaya apa? Menjadi warning, ya, menjadi warning kepada kliennya itu sendiri. Gitu. Nah, biasanya apa yang ada di media sosial itu kan ada nyebar juga di WA, nyebar di ini dan itu, beberapa nyebar seperti itu. Akhirnya apa? Nyampe juga ke orang-orang kelas bawah kan, kelas-kelas yang lain. Cuma kita nggak bisa buktikan berapa banyak seperti itu. Kita hanya pakai common sense bahwa apa yang ramai di sini ternyata ramai juga di WA. Oke, ini ada dari dokter penggalih nih, Mas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari sumber penyebar kampanye anti vaksin via drone emprit? Nah, ini menarik. Ada dua sumber yang banyak ya, itu Facebook dan Twitter. Yang paling banyak lagi itu sebetulnya Facebook. Sayangnya Facebook itu kita nggak bisa dapat sumber sampai individu. Bahkan kadang-kadang yang anti-vax itu kan individu. Tapi di Facebook page bisa. Jadi kalau misalnya caranya nanti adalah deteksi, lihat kan bisa itu ya anti-vax itu grupnya apa saja di Facebook page. Di Facebook search itu Facebook page ada berapa? Dapetin misalnya sampai 200 gitu. 200 yang anti-vax, mungkin 200 juga yang pro vaksin. Dua-duanya masukin. Nah, itu nanti dimonitor di Drone Emprit, akan diambil semua percakapannya. Jadi kita bisa tahu tuh